Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Ya, saya ada hal yang selama ini masih saya bertanya-tanya gitu. Gimana posisi pemahaman sahabat Kristen tentang kata percaya gitu? Oh, iman. Yang lebih iman, sebab ada kalanya kata percaya kan itu cuma misalnya ada cerita orang, ya kan, percaya atau tidak. Nah, itu ada kalanya kita pakai iya, saya percaya. Misalnya di kantongku ada uang nggak? Ditanya toh. Kemudian orang jawab, oh ya percaya. Berbeda dengan iman. Iman itu ada hubungannya dengan agama, keyakinan. Lebih tepatnya, Pak. Ya, jadi gini. Contoh misalnya nih ya, ini beneran loh, saya masih penasaran sampai sejauh mana pemahaman teman Kristen tentang pernyataan Yesus yang membahas tentang kata percaya. Misalnya di dalam Yohanes 11 pasal 25. Di situ Yesus menerangkan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ini yang saya ingin tahu, percaya yang dimaksud Yesus di sini, percaya kepada Yesus, ajarannya, atau percaya kepada ajaran orang di luar dari Yesus yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, yang mana yang ini yang saya penasaran. Yesus itu kebangkitan, oke. Yesus itu hidup, oke. Lalu diterangkan, barang siapa yang percaya kepada aku. Nah, ini percaya kepada Yesus ini maksudnya endingnya apa? Percaya kepada ajarannya atau percaya kepada ajaran orang lain agar Yesus itu dituhankan? Mungkin ada yang bisa menjelaskan kepada saya. Karena saya benar-benar penasaran gitu. Kenapa penasaran? Saya gini. Kalau sahabat Kristen ini benar percaya kepada Yesus, kenapa menyembahnya? Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu yang membuat saya penasaran sampai sekarang. Katanya percaya kepada Yesus, tapi kok menuhankannya gitu. Padahal kalau dibilang percaya kepada Yesus itu kan artinya percaya kepada pengajarannya dia. Bukan percaya kepada pengajaran orang lain tentang Yesus, tapi percaya tentang apa yang diajarkan Yesus tentang dirinya gitu. Oke, saya ini dengan Pak Luga ya. Namun saya punya pendapat tersendiri, tapi itu pun bagi saya tidak akan menyimpang dari keyakinan saya, teristimewa kitab suci saya, itu Alkitab. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan Bapak tadi, itu kita tidak bisa menjawab ajaran ini mengenai ini dan ini. Kita harus melihat dari segi Alkitab itu sendiri, tentang Yesus itu siapa, sejarah Yesus itu gimana. Begitu Pak. Jadi katakanlah jawaban yang mungkin yang kami berikan itu memiliki cerita yang agak panjang. Barangkali Pak Luga mau tambahkan, silakan. Saya mau menjawab, tapi sebentar ya. Jadi gini, percaya kepada Yesus nomor satu bukan hanya percaya kepada ajarannya, ya, tetapi mempercayai namanya. Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 3 ayat 18. Percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi perintah Yesus adalah dia meminta semua umat muslim mempercayai namanya menyelamatkan. Nama Yesus itu menyelamatkan. Itulah perintahnya sebenarnya. Tetapi orang muslim ini menepis itu, tetapi mencoba mempercayai ucapan-ucapan Yesus yang lain. Contoh menyembah Allah, ya kan, yang kira-kira mirip dengan ajaran Islam. Nah, itulah mereka percaya. Tetapi perintah Yesus yang utama yaitu mempercayai nama Yesus, bahwa nama Yesus
bisa menyelamatkan orang, nama Yesus bisa menghubungkan kita dengan Tuhan. Berdoalah kepada Bapa dalam namaku, usirlah setan dalam namaku, ya. Dan Roh Kudus turun atas nama Yesus, Yohanes 14:26, mempercayai kuasa nama Yesus, itulah yang disangkal oleh Al-Quran. Gitu. Nggak boleh orang Muslim mempercayai kuasa nama Yesus. Makanya orang Muslim tidak ada yang mengusir setan atas nama Yesus. Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepada Dia, yaitu percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Gitu. Tetapi orang Muslim hanya mau mempercayai ucapan-ucapan Yesus di mana yang kira-kira mirip dengan ajaran mereka. Contoh, menyembah Allah yang esa, kan, mempercayai Yesus sebagai utusan yang kira-kira ada kesamaannya. Tapi intinya itu mereka tolak gitu. Jadi mereka ini sebenarnya bukan orang percaya. Makanya Markus 16 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku, yaitu mereka akan mengusir setan atas namaku. Gitu kira-kira. Ya, baik Bang. Jadi belum kena kepada poin ya, bahwasanya percaya kepada Yesus itu ya adalah sujud, menyembah, mempertuhankan Yesus di samping adanya Tuhan lain, yaitu Tuhan Bapa atau Roh Kudus. Nah, kenapa? Karena Yesus seperti apapun ajarannya kepada Bani Israel pada masa itu, tujuan daripada Yesus menunjukkan perkataan dan apa yang dipraktikkan itu adalah semata-mata untuk meyakinkan orang-orang di sekelilingnya bahwa dia itu utusan Tuhan. Dia bukan manusia biasa, tapi dia adalah nabi, dia adalah rasul. Contoh misalnya, di dalam Yohanes 10 pasal 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, Yesus larang, jangan kau percaya pada saya. Kalau yang saya lakukan itu bukan pekerjaan Tuhan yang mengutus aku, jangan kau percaya. Nah, lalu kemudian di data selanjutnya diterangkan, tetapi jikalau aku melakukannya dan aku tidak mau dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa. Artinya percaya kepada Yesus terhadap pekerjaan yang Yesus lakukan. Bukan percaya kepada Yesus bahwa Yesuslah Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri. Itu poin yang saya dapatkan. Kemudian di dalam Yohanes 17 pasal 4, aku mempermuliakan engkau. Jadi Yesus di sini menyatakan mempermuliakan hakikat daripada esensi yang mengutus dia. Dia permuliakan di mana? Di Yerusalem, di bumi. Dengan jalan apa? Dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Tuhannya untuk ia lakukan. Jadi kepercayaan kepada Yesus kemudian meliputi dari aspek yang dia praktekkan kepada Bani Israel dan aspek perkataannya dia. Itu yang perlu dipercaya. Bukan nyebrang kepada konsep bahwa Yesus yang nusul jadi manusia itulah Tuhan itu sendiri. Karena Yesus tidak mengajarkan itu. Jadi itu makanya saya penasaran, ini kok sahabat Kristen katanya percaya kepada Yesus tapi lebih percaya kepada omongan orang yang menginginkan Yesus itu duduk sebagai Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Sementara Yesus mengatakan percaya kepada aku adalah percaya kepada pekerjaan, percaya kepada perkataan, yang mana pekerjaan dan perkataan itu semuanya Yesus lakukan berdasarkan atas perintah dari pribadi lain yang telah mengutus dia. Nah, kalau Bang Luga mengatakan Islam tidak percaya, justru Islam percaya berdasarkan siapa Yesus menurut Yesus. Dia adalah rasul, dia diberi ajaran hikmat Injil untuk dia sampaikan kepada Bani Israel. Itu iman Islam itu tidak bisa dipatahkan itu. Kami berada di situ, bahwa kami mengimani Yesus sebagaimana Yesus mengajarkan siapa dirinya. Nah, sementara teman-teman Kristen kemudian mengambil poin per poin di dalam kitabnya sendiri untuk kemudian mengatakan Yesus itu harus dipercaya sebagai Tuhan. Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Silakan. Saya dulu Pak Loga sebentar ya. Begini, perkataan apa yang dikatakan oleh Pak Suma tadi, Bapak Suma tadi tentang Yohanes itu, perkataan Yesus itu kan dia berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi sebangsanya. Nah, kami kan ini orang-orang kafir, Pak. Jadi ada satu perbedaan di sana.
Kan ketika dia datang itu khusus kepada bangsanya sendiri. Karena itu ada juga di dalam nubuatan-nubuatan tentang penggenapannya dia. Di mana aturan Musa akan digantikan dengan aturan-aturannya yang nantinya akan Yesus datang dan Yesus akan mengatakan hal-hal yang disampaikan oleh Bapa. Bukan Bapa kepada Musa tetapi Bapa kepada Yesus. Itu ada perbedaan firman di sana, Pak. Nah, kalau kami sebagai orang yang bukan keturunan DNA-nya Abraham, Pak, itu kami berbeda, Pak. Agak beda di sana. Nah, kalau bagi saya, Pak, itu di mana ajaran yang kami terima itu adalah ajaran daripada para rasul atau dari murid-murid Yesus sendiri, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan kemudian itu disebarluaskan sampai kami yang hidup sampai sekarang ini orang Indonesia, berbahasa Indonesia, yang hidup di tahun sekarang ini 2022 ini, kami menerima ajaran dari para rasul, Pak. Tetapi tidak akan mengingkari apa perkataan Yesus, sebab kami yakin apa yang diajarkan oleh para rasul itulah yang menjadi ajaran daripada Yesus sendiri. Dan kemudian, Pak, itu sebenarnya untuk mengakui Yesus adalah Tuhan bukan hanya perkataan daripada manusia. Khususnya saya sudah nangkap bahwa itu perkataan Paulus. Bukan hanya Paulus, sebelum Paulus itu sudah ada pernyataan dari murid-murid bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini Pak yang perlu saya mau sampaikan tentang iman itu. Itu bertolak dari definisi iman yang ada di dalam Ibrani 11 ayat 1. Nah, itu berbicara tentang iman, ya. Jadi iman kami kepada Yesus, yaitu tentang namanya juga seperti dikatakan oleh Pak Luga, tentang dirinya juga, Pak, tentang dagingnya, tentang tubuhnya. Makanya kami ada perjamuan perjamuan Tuhan itu, tubuh dan darahnya itu harus dimakan, roti dan anggur, juga dengan ajarannya. Silakan Pak Luga kalau mau tambahkan mungkin bisa dari segi yang lain supaya Pak Suma ini boleh memahami. Silakan. Kan sebenarnya Bang Juma ini hanya memotong ajaran Yesus cuma sebagian yang diajarkan dia. Misalnya menyembah Allah, ya, Bapa mengutus Yesus, kan, suruh Yesus menyembah Allah yang Esa. Hanya itu aja yang diajarkan dia. Tapi perkataan-perkataan Yesus yang lain dia tidak pernah mau sentuh. Jangankan ajarkan, dia sentuh aja dia nggak mau gitu. Contoh seperti apa? Yesus berkata, barang siapa minum darahku dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu nggak diajarin sama dia tuh. Yang diajarin, ya Bapa mengutus, utusan aja. Menyembah Allah yang Esa, kan yang dua-dua itu aja bolak-balik yang diajarin. Kalau kita perhatikan baik-baik. Bapa mengutus Yesus, diutus, dijadikan utusan, diartikan nabi. Terus Yesus suruh menyembah Allah yang Esa. Ya kan? Tapi ajaran Yesus yang lain yang diucapkan Yesus secara seksama dia nggak mau ajarkan. Contoh, usirlah setan atas namaku. Dia bukannya menjawab itu, dia malah ngeles. Dibilangnya, oh itu Yesus malah mengenyahkan orang mengusir setan. Tapi kan itu kan diajarkan oleh Yesus. Masalah itu jangan kita bahas dulu. Tetapi itu ajaran Yesus bukan. Usirlah setan dalam namaku itu. Jangan lari. Itu adalah ajaran Yesus. Itu bukan setan yang memerintah itu. Terus apa lagi? Yesus mengampuni dosa. Dosamu telah diampuni. Siapakah orang ini sehingga dia berhak mengampuni dosa? Itu nggak diajarin sama dia. Sibuk aja ngurusin Bapa mengutus Yesus, Bapa mengutus Yesus. Inilah hidup yang kekal, satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang kau utus. Itu kan cuma separuh dan sebagian dari ucapan Yesus, tetapi fullnya itu nggak diajarin sama dia. Contoh, Yesus duduk sebelah kanan Allah, mana mau dia ngajarin itu. Kalau dia misalnya jujur, wahai umat muslim, ya
Yesus itu utusan Allah, betul. Tapi saya ada tapinya. Tapi dia duduk sebelah kanan Bapa loh. Gitu kan fair ya. Tapi enggak, di sebelah kanan Bapaknya dibuang, yang dimasukin Yesus utusan gitu. Jadi ajaran-ajaran Yesus itu 50% dibuang, 50% dipakai gitu. Jadi ya kita cuma bisa ketawa doang udah. Emang kalau emang memang nggak sanggup dia menyentuh itu, apa mungkin dia gentar? Yang di itu aja itu, Bapa mengutus Yesus, sembahlah satu-satunya Allah yang benar, nggak lebih dari yang dua itu. Sementara ajaran Yesus semua itu dibuang semua sama dia. Itu. Udah. Oke, jadi gini Bang Luga, terkait dengan konsep yang kemudian Abang katakan saya nggak nerima. Saya sebenarnya nerima semua gitu. Termasuk nasihat Yesus agar waspada kepada orang-orang yang sesama dengan dia, kepada Bani Israel, kepada ahli kitab, kepada orang Farisi, orang Saduki. Saya terima itu. Nah, kemudian poinnya, nasihat Yesus itu agar waspada kepada orang yang menggunakan nama dia dan mengatakan Yesus itu adalah dia. Di dalam Lukas 21 pasal 8 kan itu sangat jelas itu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Artinya banyak orang datang menjajakan sebuah ajaran mengatasnamakan Yesus. Bahwa ajarannya adalah ajaran Yesus. Dan kemudian Yesus diajarkan bahwa Yesus itu adalah dia. Dia siapa? Pencipta langit dan bumi. Nah, lalu kemudian di dalam pengajarannya ini, Yesus sangat jelas menerangkan bahwa penyesat yang Yesus sebut antikristus itu adalah berasal dari antara mereka sendiri. Di dalam 1 Yohanes 2 pasal 19. Memang mereka berasal dari kita, antikristus itu, kata Yesus. Berarti saya sebagai Muslim harus mewanti-wanti ajaran yang mengatasnamakan Yesus, yang berasal dari orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Karena itu adalah nasihatnya dia. Nah, kalau kemudian saya mengatakan saya mengimani dia sebagai utusan Tuhan, itu nggak bertentangan. Tapi ketika saya mengimani dia sebagai Tuhan itu sendiri, maka saya menyepelekan nasihat Yesus agar waspada kepada orang yang memakai namanya dan mengajarkan Yesus itulah dia, sang Tuhan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku. Siapa mereka ini? Orang-orang yang berasal dari tengah-tengah Yesus itu sendiri. Memang mereka berasal di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Ini yang saya waspadai. Adanya pengajaran di mana orang-orang mengaku sebagai pengikut Yesus yang mengajarkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Terkait dengan Yesus mengatakan, engkau akan mengusir setan, engkau akan begini dan begini. Itu betul, itu kami yakini itu, bahwa pengikut-pengikut daripada Yesus itu mampu melakukan mujizat yang mana mujizat itu diperintahkan oleh Yesus untuk mereka lakukan. Orang-orang yang percaya. Iya, nggak apa-apa. Sama seperti kami misalnya berarti dalam. Setan takut atas nama Yesus berarti ya? Gimana? Berarti setan itu kan takut akan nama Yesus, berarti benar. Bukan takutnya kepada Yesus. Takut kepada bahwa orang-orang ini adalah orang-orang kudus, orang yang menjadi pengikut Nabi. Sama di dalam kehidupan kami sebagai seorang Muslim. Ketika kami ingin berdoa, kami mengawali doa kami dengan bersalawat, menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW, mencerminkan bahwa hal yang terkait dengan apa yang kami lakukan, terkait dengan agama kami, itu adalah kami ada pengikut daripada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Kami ini adalah pengikut setan Rasul. Itu takut sama nama Yesus, makanya setan-setan diusir atas nama Yesus. Kalau dia pakai nama lain, setan nggak takut. Ya, itu prediksi Abang di dalam memahami data itu. Tapi yang pasti kemudian adalah Yesus juga menerangkan di dalam Matius 7 bahwa dia akan mengusir orang-orang yang mengusir setan dengan menggunakan nama dia. Itu kan datanya ada. Makanya kami sebagai seorang Muslim harus waspada kepada orang-orang ini. Mungkin Bang Luga bisa mengusir setan, mungkin Bang Luga bisa mematikan setan, bisa jadi. Tapi kami harus waspada. Karena kenapa? Menurut pengajaran Yesus, orang yang mengusir setan atas nama Yesus itu kelak akan diusir.
Itu loh Bang. Silakan. Tapi apakah Bapak juga percaya dengan nama Yesus itu yang berkuasa? Berarti kalaupun itu perintah Yesus, berarti Bapak juga bisa melakukan itu, mengusir setan dalam nama Yesus itu. Kenapa Bang Jul nggak coba mengusir setan atas nama Yesus? Kalau saya aja bisa melakukan. Oke, jadi gini. Pertama, saya bukan Bani Israel. Saya bukan pengikut beliau. Itu satu poin. Bangsa juga berarti ya, setan-setan. Enggak, karena Yesus sendiri mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Satu. Kedua, Yesus ketika dia datang, dia itu mengajarkan apa yang diajarkan oleh Musa, yaitu Taurat. Nah, sementara Taurat ini di dalam Yeremia 31 pasal 33 itu dinyatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi memasukkan hukum Taurat, ketetapan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Tidak dikatakan kepada batin setiap Bani Adam. Berarti ketetapan Tuhan berupa Taurat dan perjanji apa yang kemudian Allah janjikan berupa perintah dan juga larangan kepada Bani Israel, keturunan Yakub, itu hanya mengikat kepada mereka. Nah, saya bukan keturunan Yakub. Saya juga tidak mentasbihkan diri kemudian menjadi pengikutnya dia. Jadi saya tidak punya kewajiban. Tapi ajaran agama saya dalam rukun iman, saya wajib hukumnya percaya bahwa Allah pernah mengutus seorang manusia yang lahir tanpa ayah, mengajarkan manusia Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, esensi pencipta langit dan bumi. Gitu loh Bang. Oke, jadi gini ya. Kalau Anda mengatakan pengusiran setan hanya untuk bangsa Israel, maka itu udah sangat salah. Karena kenapa? Setan ini nggak ada bangsanya. Setan ini tidak hanya lari kalau dia di Israel. Bagaimana dengan setan yang ada di Hong Kong? Apakah dia hanya takut ketika dia hijrah ke Israel maka diusir atas setan atas nama Yesus, maka dia lari? Pada waktu setan itu udah pindah ke Cina misalnya, kan setan kan ada di mana-mana ya. Setan itu bukan cuma ada di Israel, ada di Jawa juga banyak setan ya kan. Nah pertanyaannya, apakah setan ini hanya takut kepada nama Yesus pada posisi dia waktu dia di Israel? Kan tidak. Berarti Anda sudah salah menafsirkan firman Tuhan. Setan itu dikatakan takut sama nama Yesus. Nah, setan mana nih yang takut sama nama Yesus? Apakah cuma khusus setan yang ada di Israel? Saya rasa setan itu suka-suka dia lah. Kadang-kadang dia ke Israel, kadang-kadang dia tinggal terbang aja. Jadi menurut saya udah ada yang salah di sini. Ya, karena yang namanya setan Bang ya, Gondoruo misalnya, Gondoruo Jawa Timur sama Gondoruo Kalimantan, itu setan nih, setan aja. Nah kalau dia misalnya nih Gondoruo nih lagi main ke Israel, dia terbang gitu kan dengan 1000 setan teman-temannya, lalu diusir dalam nama Yesus, setannya lari gitu loh. Lalu pertanyaannya, kenapa waktu di Israel dia takut sama nama Yesus, pada waktu di Cina atau di Kalimantan dia nggak takut lagi sama nama Yesus? Apakah nama Yesus ini hanya berlaku di Israel? Padahal yang namanya setan ya itu ya yang namanya, kalau setan ya takut aja. Jadi sebenarnya setan ini takut hanya kepada nama Yesus. Baik setan yang ada di Jawa, baik setan yang ada di Israel, itu sama aja, karena itu sama-sama jelek semua, sama-sama setan. Jadi ada yang salah nih di ajaran Anda. Kalau Anda mengatakan aku diutus hanya untuk bangsa Israel, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak mau memakai bangsa lain untuk menjadi mitra, untuk sebagai yang pertama-tama menyampaikan firman. Dia hanya diutus kepada bangsa Israel. Jadi bukannya ajaran Yesus itu hanya untuk Israel. Bagaimana kalau ada kerasukan setan misalnya di Kalimantan? Ya tentu pakai nama Yesus juga, karena setan cuma takut sama nama Yesus gitu loh. Nggak ada setan takut sama nama Allah, nggak ada itu. Karena Yesus nggak pernah ngomong setan, usirlah setan dengan nama Allah. Nggak ada tuh ajaran Yesus. Tapi Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku, gitu. Oke, Bang Luga. Jadi gini, kalau berbicara mengenai hal yang Bang Luga paparkan ini, justru
Ya, saya merasa geli gitu, karena kenapa satu-satunya kemudian Tuhan di atas muka bumi ini yang pernah digoda oleh setan, ya Tuhan Anda, kan gitu. Kalau kemudian sekarang Anda mengatakan bahwa tidak ada setan bisa diusir tanpa nama Yesus, ya itu adalah pemahaman Bang Luga. Kami dalam Al-Quran itu sangat... belum, misalnya ada kuasa lain yang bisa mengusir setan selain nama Yesus, sudah bisa dibuktikan. Sebenarnya begini loh Bang Luga. Kalau dalam konsep ajaran agama Islam, musuh kami yang terberat itu bukan sebenarnya setan. Ya, setan itu adalah bagian daripada makhluk Tuhan yang diutus untuk menguji manusia. Jadi mereka tidak perlu diusir. Mereka memang dicipta untuk menguji manusia. Simon, Simon, iblis telah diberi izin untuk menggodai engkau. Nah, di dalam pemahaman kami, kalau konsep itu yang Anda gunakan, itu konsep dukun, ngusir setan. Kalau kami tidak. Kenapa? Karena konsep Islam itu, musuh terbesar itu adalah syahwat, nafsu itu manusia itu sendiri. Terkait dengan pengusiran makhluk, atau jin atau setan atau apapun itu, genderuwo atau apa yang disebutkan Bang Luga, itu Al-Quran sudah menjelaskan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kami itu selalu berdoa kepada Allah untuk berlindung, bukan mengusir, tapi berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk. Usirlah setan dalam namaku. Apa ya, itu enggak salah, tapi itu perintah Yesus kepada murid-muridnya ketika muridnya itu diutus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu perintah, enggak masalah. Itu konsep syariat yang Yesus. Misalnya ada setan di Makassar, perlu nggak kau usir? Nah, di mana-mana setan itu ada, Bang. Ini juga saya lagi ngomong sama setan. Bercanda Bang Luga, bercanda. Jadi bercanda. Jadi gini Bang Luga, setan itu ada di mana-mana. Dia nggak perlu diusir. Kita hanya butuh berlindung kepada pencipta langit dan bumi. Makanya dikatakan min syarri ma khalaqa. Itu tidak ada yang kayak begitu. Pencipta langit dan bumi kan artinya kan mengusir setan dengan kuasa Tuhan. Iya, itu dia makanya. Ini ya. Ini di mata Yesus siapakah setan? Ya, ini harus Anda tahu karena Anda sepertinya Anda cukup dekat dengan setan sehingga Anda cuma memberikan gelar kepada setan sebagai penggoda, ya, seperti wanita cantik lah kira-kira gitu. Tapi Yesus dalam menilai setan itu luar biasa loh dibanding Al-Quran. Yesus berkata iblis adalah bapa segala dusta. Ngeri gak? Hati-hati loh Bang. Hati-hati dengan dalil itu, nanti ketabok abang sendiri. Loh, Yesus yang berkata iblis itu bapak segala dusta. Iblis cuma satu pekerjaannya, membunuh, mencuri, dan membinasakan. Nah, kalau sudah iblis itu datang, itu nggak perlu lagi dikompromi, nggak perlu diusir Bang. Loh, justru sekarang sebenarnya yang lagi ngomong di dalam diri Anda itu setan. Anda nggak gini ya, kadang-kadang setan itu bisa loh bikin Anda nangis. Oke, gini Bang Luga. Oke, gini loh Bang. Tunggu Bang Luga, gini. Oke, kita satu sama ya, sama-sama bercanda. Gini Bang Luga. Saya belum pernah melihat dalam sebuah kitab, selain di kitabnya Abang, orang kemasukan roh setan nyembah kepada nabi atau kepada rasul atau kepada oknum yang Anda sebut sebagai Tuhan. Nah, di dalam kitab Abang di Markus 5 itu nyata dikatakan bagaimana kemudian ada sosok setan yang masuk ke dalam tubuh manusia kemudian mempraktekkan menyembah kepada Yesus. Jadi kesimpulan sementara, orang yang kerasukan roh setan itulah yang mempraktekkan menyembah kepada manusia bernama Yesus. Nah, kalau kemudian Abang mengatakan diusir setan itu dengan nama Yesus, Anda juga harus tahu Bang. Di dalam kitab Anda, khusus yang di dalam Lukas 4 dan juga Matius 4, di situ diterangkan bagaimana kemudian Yesus itu dibopong, digendong oleh siapa? Oleh roh. Untuk apa? Untuk dicobai oleh setan. Mana? Kenapa nggak diusir? Kenapa dia harus dibopong sampai ke bukit tinggi, ke bumbungan bait Allah? Sorry, saya sambil ngemil. Jadi ini yang fakta yang harus terjadi. Kalau kemudian Abang sekarang mengusir setan, dukun-dukun juga jauh lebih hebat Bang.
Ya, mereka mengusir setan, kata mereka, mengusir jin, kata mereka. Tapi konsep yang disajikan kemudian oleh Yesus itu sendiri adalah berserah diri, menyembahnya kepada Allah, percaya kepada yang mengutus Yesus, bukan kepada dia bahwa dialah yang mengusir setan, tidak. Kalaupun kemudian Yesus mengajarkan kepada muridnya, usir setan dalam namaku, artinya orang-orang ini percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan dan percaya Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Berarti konsep yang diajarkan Yesus kepada muridnya berhasil. Tapi abang kan tidak. Abang menyembah kepada Yesus. Mengusir setan dengan nama Yesus juga kita tidak pernah buktikan kalau abang itu pernah bertengkar dengan setan. Gitu. Di sinilah sudah si Jul sudah 1-0 dengan setan. Artinya ternyata setan itu sudah berhasil nipu kamu dalam 1 poin. Nah, di mana letaknya? Kamu udah ketipu nih. Kamu ngomongin setan, kamu kata setan, kena sekali kan gitu. Kamu berani mengatakan dukun juga paling pintar ngusir setan. Dukun kamu bilang paling pintar ngusir setan. Yesus tidak pernah lo bilang dukun bisa ngusir setan. Berarti kamu udah ditipu ini sekarang nih. Kena tipu dia nih. Dia berani mengatakan dukun bisa ngusir setan. Nah, Yesus aja tidak pernah bilang dukun bisa ngusir setan. Nah, si Jul ini kena tipu sama setan. Nah, itulah makanya saya bilang, Jul, yang ngomong di dalam diri kau itu bukan kau, tapi roh jahat. Tapi setan itu. Kenapa buktinya lo bisa ditipu kan? Saya jujur ya. Oke. Bentar bang. Seumur hidup saya tidak pernah mengatakan bahwa dukun bisa ngusir setan. Tapi kalau dukun menipu orang, mengaku dirinya ngusir setan, benar. Dukun itu tukang tipu. Berarti korban dukun dia tuh, korban dukun berarti si Juma ini. Iya memang dia keturunan dukun. Jangan terlalu apa ya, tolong. Okay. Nah, nggak apa-apa, biarkan aja orang ini menumpahkan isi hati mereka. Apa yang tumpah di dalam diri mereka, itulah yang ada di dalam. Biarkan aja dia luapkan apa yang ada di dalam hati mereka. Yang siapa yang apa itu yang nambah. Saya bantu ya, saya coba kasih sedikit. Jadi saya dengar tadi ini diskusi sepertinya intinya meragukan tentang ketuhanan Yesus, ya kan? Oh iya, bukan lagi Yesus sendiri ngingkar terhadap ketuhanannya. Jadi hanya Kristen yang menyembah Yesus. Biar aja dulu sebentar Pak Haleluya. Ini ada Pak Luga, silakan dulu. Nanti sebentar ada bagian. Iya, benar-benar setannya ntar dulu, belakangan setannya ya, lintar. Nah gini. Si Jul ini harus kita expose. Kenapa? Dia sudah mengakui ternyata dukun bisa ngusir setan. Nah ini sebenarnya kan ini kan tipuan. Dia udah kena tipu ini. Kasihan. Tolong bilangin ke teman-teman si Jul ini bisa. Oke. Saya jelaskan kepada Bang Luga ya. Begini Bang Luga, ketika Saul itu kemudian dirasuki oleh roh setan, itu roh setan berasal dari Tuhan. Nah, kemudian ketika saya mengatakan dukun itu bisa mengusir setan, itu saya sedang mendudukkan abang sebagai dukun yang mengaku bisa mengusir setan. Gitu loh Bang, pahami dulu itu. Lalu kemudian ketika saya mengatakan dukun itu mampu mengusir setan, kenapa? Karena mereka itu kenal dengan makhluk-makhluk gaib seperti itu. Mereka bisa memerintah, mereka bisa mengajarkan kepada makhluk yang seperti itu. Itu pekerjaan mereka. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Bahwa yang menyantet itu adalah orang yang punya sihir, kemudian yang punya sihir itu bisa memerintah makhluk gaib, itu nggak bisa dipungkiri. Nah, kalau kemudian saya mengatakan dukun mampu mengusir setan, itu saya melihat abang, karena abang itu ngaku bisa mengusir setan, bisa bicara dalam bahasa roh, bisa mengusir jin dan seterusnya. Kan itu pengakuan abang. Maka abang saya dudukan sebagai dukun, dan setannya ini si Haleluya yang lagi wakili abang gitu loh. Abang masuk lengkap dengan setannya. Iya. Boleh saya. Iya, lanjut. Oke. Boleh saya Pak Luga atau Pak Luga dulu? Sebentar. Sebelum Luga. Pernah saya minta Luga untuk coba memberikan kecilnya Pak Budak, tolong suaranya kecil Pak Budak, suaranya kecil. Wah, dilanjut dulu dah kalau gitu.
Lanjut. Oke, nah sekarang begini, kalian yang ada di sini, siapa si Halilintar, kemudian Bang Jordan, kemudian Bang Haleluya, siapa Bang Luga, tolong dong tunjukkan kepada saya apa alasannya kemudian kok Tuhan Anda itu bisa dicobai sama iblis. Jangan lari dulu Bang, Abang enggak, ini penting karena kan Abang membawa-bawa nama Yesus itu sebagai Tuhan karena Anda mengusir setan dengan nama Yesus kan gitu. Sementara Yesus sendiri dicobai oleh setan. Iya, yang dicobai oleh setan itu bukan kuasanya. Ya, tapi yang dicobai setan itu sudah pasti bukan Tuhan, Bang. Kalau ada yang dicobai oleh setan itu sudah wajib hukumnya menurut akal dan juga kewahyuan itu bukan Tuhan. Pasti makhluk. Dengerin dulu. Setan silakan. Iblis itu tidak berkuasa atas Tuhan, ya makanya buktinya dia berkuasa terhadap Yesus. Kenapa aja? Kenapa nggak dibunuh sekalian aja? Yesus tampung amat sih mencobai doang. Kenapa bisa nggak dibunuh waktu itu? Ya buktinya coba Yesus bisa nggak menggendong membopong setan? Nggak bisa kan? Tapi setan mampu membopong Yesus. Itu gimana tuh? Dengar dulu, saya ngomong dulu sebentar ya. Saya ngomong dulu ya. Itu yang dicobai adalah kedagingannya Yesus pada waktu. Nggak bisa kayak begitu, Bang. Giliran yang enak-enak. Giliran tidak enak, Anda larikan ke anak Maria. Giliran enak, Anda larikan ke Theos. Nggak bisa begitu. Raja lagi dari jadi PLN lagi dong. Jangan-jangan abang ini pensiunan PLN. Kadang mati lampu, kadang nyala lampu. Gimana sih Bang? Tuhan kok on off. Sekarang saya ini belum selesai ngomong. Jangan dipotong dulu kau ini, takut amat sih. Bukan takut, ngeri-ngeri sedap aja ada Tuhan dicobai sama setan. Iya, jangan dulu, gue belum selesai ngomong. Takut amat sih. Bukan apaan takut tuh, Tuhannya aja kayak gitu modelnya. Dengerin. Iya, dengar. Yesus berhadapan dengan setan, Yesus bukan sedang diginiin sama setan. Nih saya tonjok nih gigi kamu ya. Enggak seperti itu, bukan. Iblis itu cuma bertanya, jikalau engkau adalah anak Allah, jadikanlah roti ini, batu ini menjadi roti. Artinya yang diuji oleh setan itu bisa nggak dia Yesus itu menahan dirinya, menahan lapar. Itu. Tapi kalau misalnya si setan mulai mengangkat kakinya kepada Yesus, makanya hitungan detik iblis langsung dilemparin ke neraka. Tapi karena belum waktunya iblis dilemparkan, manusia kan masih banyak yang harus dilahirkan. Kamu aja belum lahir di situ. Jadi kan artinya belum selesai nih. Nah, tetapi yang dicoba itu adalah artinya dirinya Yesus, bukan kuasanya. Kalau kuasanya nggak bisa, pecah dalam hitungan detik, pecah itu iblis. Nggak bisa. Makanya Yesus berkata, engkau tidak berkuasa sedikit pun atas diriku gitu loh. Oke, yang kedua dulu tadi belum saya jawab. Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dukun itu bisa mengusir setan. Tetapi ada tapinya. Matius 12 ayat 28, setan tuh bisa kong kali kong. Artinya kong kali kong ini bahasa Cinanya, artinya ini berbohong. Setan besar ngusir setan kecil. Nah itu bisa. Makanya dukun itu bukan ngusir setan, tetapi dukun yang setan yang lebih besar itu bisa ngusir setan yang lebih kecil. Tapi kalau dukun bisa ngusir setan itu nggak ada ceritanya. Makanya dukun pun kalau mati tetap ke neraka. Mana setan dia nolong dia enggak. Makanya kalau kamu mengatakan dukun bisa ngusir setan, berarti kamu sudah bisa ditipu. Yang bisa mengusir setan itu di alam semesta ini cuma satu, nama Yesus. Nggak bisa. Jadi kalau kamu mengusir setan pakai surat-surat itu nggak ada pengusiran setan di situ. Dari mana kami tahu? Gini, orang kalau mengusir setan, satu, orang itu harus punya penglihatan. Tapi saya Bang nggak punya penglihatan, ya itu nasib lo. Kita kalau mengusir setan, kita melihat malaikat turun, mengejar setan itu. Makanya harus punya penglihatan. Bang Luga, ajaran mengusir setan itu, mengusir setan itu ajaran politeisme Bang, ajaran Hellenisme Stoa yang senantiasa kontak dengan roh-roh. Gitu loh Bang. Iya, tapi pangsa pasar dari dakwah Yesus itu dulu yang Anda harus pahami. Iya, Yesus tidak pernah berkata, saudara-saudara, bahwa politeis itu adalah juga bisa mengusir setan. Yesus tidak pernah ngomong gitu. Oh, nggak bisa kayak gitu Bang.
Orang yang suka ngusir setan itu orang-orang yang selalu berhubungan dengan setan. Kalau kami umat Islam kan sudah jelas saya katakan kepada Abang nih ya, di dalam Quran apa yang saya terangkan tadi, min syarri ma khalaqa. Orang itu berlindung kepada Allah, bukan malah pergi kerjaannya cuma ngusir-ngusir setan. Ngapain ngusir-ngusir setan? Lah buktinya kau dibohongin setan. Lagian sekarang kalau kita lihat sekarang itu setan sudah pensiun Bang Luga. Kenapa? Manusia lebih kesetanan. Buktinya manusia nyembah sesamanya manusia. Anjing aja nggak pernah nyembah sesama anjing. Itu bukti bahwa manusia lebih setan daripada setan. Jadi jangan setan yang bikin orang seperti itu. Manusia nyembah manusia itu karena Gak usah terlalu jauh Bang Luga. Kalau kita melihat dari data kacamata kitab Anda ya, bagaimana kemudian Roh Kudus berkongkok-kongkok kerjasama untuk kemudian bersama dengan iblis menyeret Yesus dalam kejatuhan. Itu kan ada dalam kitab Anda, Lukas 4 itu. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus. Untuk apa dibawa oleh Roh Kudus? Untuk dicobai sama setan. Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai. Berarti dia kerjasama antara Roh Kudus Tuhan Anda yang satu itu yang berbentuk roh dengan Yesus, dengan iblis yang juga bentuk roh, kerjasama untuk mencobai anak Maria yang kemudian Anda lantik sebagai Tuhan Anda. Padahal Yesus itu dicobai hanya untuk diperlihatkan bahwa dia itu utusan Tuhan. Nah, sekarang setan dia kalah itu gak? Setan kalah gak? Enggak kalah di situ. Tuhan Yesus kalah gak di situ? Buktinya dia dibawa, Bang. Buktinya dia dibawa. Sudah dibawa itu untuk dicobai. Bukan berarti dibawa bukan berarti kalah, bro. Sejak kapan cuma dibawa doang memang langsung kalah kan? Enggak. Saya buktinya saya sendiri aja nggak pernah dicobai sama iblis. Nah, kamu aja udah dibohongin setan nih. Lu gimana saya sih? Saya tidak pernah dicobai iblis. Lah Tuhan Anda dicobai iblis. Ayo. Itu gimana ceritanya? Di situ iblis mana yang berani mencobai Zuma? Nggak ada. Kecuali berdialog dengan Zuma itu iblisnya banyak. Tapi kalau mencobai saya nggak ada. Iblis itu juga punya kehendak bebas. Dia bebas mencobai siapapun termasuk mencobai Tuhan karena iblis. Nah itu dia. Nah di situ agama Anda di situ konyolnya. Masa Tuhan pencipta langit dan bumi dicobai oleh makhluknya sendiri? Di situ konyolnya agama Anda. Harusnya Anda sadar dari tadi di situ. Oh, jadi kau pikir iblis itu robot yang harus mencobai Tuhan? Iblis itu bukan robot. Anda sedang merendahkan posisi pencipta langit dan bumi. Layaknya pencipta langit dan bumi itu tidak maha kuasa kok dicobai sama makhluknya. Ini gimana nih ceritanya? Manusia dan iblis itu punya kehendak bebas. Contoh misalnya Tuhan bilang sama manusia, jangan bercabul. Buktinya masih banyak orang di diskotik. Berarti Tuhan nggak maha kuasa dong. Berarti Tuhan Anda itu tidak maha kuasa. Ya, dan kenapa masih dicobai oleh makhluk? Orang Muslim banyak yang jadi lonte loh. Berarti Tuhan Anda nggak maha kuasa. Bukan karena begitu. Itu nggak bisa dijadikan dasar pijakan. Kenapa Tuhan Anda tidak maha kuasa menjaga mereka supaya tidak mereka jadi lonte? Berarti Tuhan Anda nggak maha kuasa. Jadi ingat puncaknya. Iya, makanya kan orang Muslim kan banyak juga kan yang lonte di puncak. Nah, kenapa Tuhan Anda tidak maha kuasa menjaga mereka supaya mereka tidak berlonte? Kenapa? Nggak bisa itu dijadikan dasar pijakan, Luga. Bang Luga, tolong. Bang Luga gini, Bang Luga. Saya tanya sama Anda, ketika Yesus diutus kepada Bani Israel, misinya gagal atau tidak? Tidak gagal. Buktinya Bani Israel sampai hari ini tidak pernah menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus itu dari kekuasaan dari ajaran Romawi dan Yunani. Mana Bani Israel? Saya tanya sama Anda sekarang. Keturunan dari 12 suku Bani Israel sekarang yang menyembah Yesus itu menetap di mana dan apa agamanya? Nah, dengerin ya. Itulah bukti. Yesus hanya mendapat pengikut 11. Oke? Gagal dia menjadi Tuhan. Ingat itu. Jadi kalau Anda mengatakan Allah gagal karena banyak yang melacur, ingat Bang Luga, Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Silakan Anda beriman kalau mau beriman, silakan Anda kafir kalau Anda kafir. Tapi ingat, konsekuensinya nanti manusia itu akan diupah sesuai dengan perbuatannya di atas muka bumi. Itu pahami. Kamu tenang aja, nggak usah panik ngomongnya. Enggak. Bukan saya panik. Saya hanya ingatkan kepada abang dan juga konco-konconya bahwa Yesus adalah satu-satunya. Dengar. Yesus adalah satu-satunya Tuhan
manusia yang disembah oleh manusia yang gagal dalam menjalankan misi. Alhamdulillah, Rasul Muhammad SAW hanya seorang manusia berhasil mengislamkan sejazirah Arab. Yesus tidak mampu menjadikan Yerusalem menjadi pengikutnya. Demikian. Betul. Oke, saya jawab ya. Saya jawab dulu. Diam dulu, jangan ada yang ngomong. Jangan ngomong. Ini udah kelewat bodoh nih cuma nih. Ya, dengerin. Tuhan itu bukan gagal. Orang Israelnya yang gagal, bukan Tuhannya yang gagal. Tuhan kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Kalau Tuhan datang orang Israel nggak mau percaya, yang gagal tuh orang Israelnya. Lalu siapa yang percaya kepada Yesus? Yesus berkata, hai kamu kawanan kecil, sebab Bapamu yang di sorga berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Siapa kawanan kecil? Kawanan kecil ini ternyata nelayan, pelacur, pemungut cukai yang sudah bertobat. Itulah kawanan kecil. Dan kerajaan itu diberikan kepada kawanan kecil. Kepada Petrus, pelacur-pelacur yang sudah bertobat, Maria Magdalena, orang-orang miskin. Nah, mereka-mereka ini yang sosok pintar, rabi-rabi Israel yang mengatasnamakan diri orang Israel kemana? Ke laut. Mereka yang gagal, bukan Tuhan yang gagal. Orang Tuhan bangkit dari antara orang mati kok. Jadi faktanya Yesus tidak mampu menjadikan Bani Israel itu menjadi pengikutnya. Gini ya, dengar dulu cuma Tuhan itu aja dulu Bang. Tuhan itu dan Paulus berhasil mengkristenkan lebih dari separuh dari manusia di atas muka bumi. Paulus lebih berhasil daripada Yesus, Bang. Catat itu. Anda nggak usah panik, dengar dulu pelan-pelan supaya masuk itu pelajaran. Jadi gini, Tuhan itu mencari orang yang setia kepada Dia, bukan cari rongsokan, ya. Kita ini mencari cewek juga cari yang setia, bukan Bang Luga, kalau murid Yesus itu setia, ya, mereka tidak akan pernah keluar dari Bani Israel. Karena dia sudah dipesan, engkau jangan keluar dari Bani Israel. Matius 10 pasal 5 pasal 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jadi yang datang ke bangsa lain itu mengajarkan tentang Kristen. Satu, itu mengajarkan bukan ajaran Yesus. Kedua, mereka bukan pengikut Yesus. Selesai. Artinya begini, kenapa murid-murid Yesus dilarang jangan kepada bangsa Israel? Satu, Yesus ini kan belum bangkit dari antara orang mati. Mereka ini kerjaan belum kelar, udah main langsung pergi aja. Saya mau ke India, saya mau ke Cina. Tuhan Yesus bilang, kamu ke Israel dulu. Setelah Yesus bangkit dari kematian, selesai itu kemenangan dia yang besar. Baru Yesus berkata dalam Matius 28-12, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi jangan memakai aku diutus kepada bangsa Israel itu. Jadi itu ada maksudnya, karena saat itu pekerjaan Yesus itu belum selesai. Langsung masa Israel aja belum kelar tiba-tiba mau langsung ke Cina. Makanya Yesus ngomong, kamu jangan pergi dulu ke bangsa lain. Kamu ke tetapi dia pergi kan? Tetapi dia pergi kan? Murid-muridnya tetap aja pergi kan? Kan Yesus berarti jadikanlah segala bangsa muridku. Berarti Yesus gagal, iya kan? Kok gagal sih? Kalau gagal tadi kan Yesus berpesan jangan kemana-mana kecuali ke bangsa Israel. Iya, tapi muridnya kemana-mana. Malah sekarang ada yang ngaku menjadi nabi di Indonesia. Artinya Yesus itu gagal gitu. Pak Luga langsung poinnya kasih. Ya, poinnya Tuhanmu itu dicobai oleh setan. Tuhanmu gagal mengajarkan Bani Israel untuk percaya kepada dirinya. Kalau kamu meragukan Tuhan, ya, sebenarnya orang Islam ini telat informasi loh. Kalau kamu masih sibuk menceritakan tentang Yesus disalib, Yesus dicobai, hey bro, sudah ribuan tahun Yesus sudah nggak di dunia. Dia sudah menunjukkan bahwa dia Tuhan, ya kan? Oh, Bang Luga katanya Yesus nggak ada lagi di dunia, Bang Luga. Udah pindah tempat. Gimana itu, Bang? Ya iya dong, dari sisi manusianya, oke? Berarti sekarang, haleluya sekarang, haleluya, dengar, haleluya. Haleluya, Tuhanmu yang dari manusianya itu kemana sekarang sisi manusianya Yesus? Iya, dengarin. Jawab. Sisi manusianya Yesus kemana sekarang? Kamu di mana-mana selalu aja nggak ada. Keok ditanyain, anak Maria yang adalah manusia itu kemana sekarang? Kemana sisi kemanusiaan Yesus? Ya, Bang Juma gini. Ya kan? Bang Juma gini. Kan saya udah bilang tadi. Bang Luga, masa dibilangnya Yesus sudah nggak ada di dunia, Bang? Wah, gimana? Yesus nggak di dunia lagi dari sisi manusianya. Itu nggak boleh kepungkiri. Kemana sisi kemanusiaan Yesus? Kemana?
Dia pindah kemana? Justru bahasa yang sederhana. Yesus itu kemana sisi manusianya? Yang makan, yang ketiduran, yang ketakutan itu kemana dia? Itu debat, diskusi, kau kasih orang ngomong. Kau nggak malu? Ya, ini saya tanya samamu, tapi kau jawabnya beda. Saya tanya samamu. Dengar. Haleluya. Ntar dengar. Jangan kau kayak petir menjawab. Saya tanya samamu gini, pelan-pelan. Di mana sisi kemanusiaan Yesus yang ketakutan, yang kelaparan, yang kehausan, yang ketiduran dan seterusnya? Kemana dia itu sisi kemanusiaannya? Menjadi Tuhan juga kah dia? Jawab. Dia sudah bangkit. Yesus kan sudah bangkit. Tidak bisa dijawab juga. Dengar baik-baik. Silakan, ini tugasmu menjawab kemana sisi kemanusiaan Yesus. Silakan. Kalau dijawab dia ngomong terus. Coba gimana? Silakan. Dengarin Juma ya. Justru karena itu saya bilang kalian itu telat informasi. Kalian sibuk bicarakan tentang jawab aja, nggak usah kau jualan obat. Di mana sisi kemanusiaan Yesus? Kolotnya kemana? Biji sakarnya kemana? Perutnya kemana? Yang sudah disunat itu kemana? Jadi Tuhan semua. Jawab. Cuma kau kasih contoh baik sama murid-muridmu ya. Iya, justru karena itu kalau kau ditanya, jangan kau lari ke set. Haleluya. Ini bukan gereja, ngerti? Lu ya tuh mengalihkan poinnya. Dijawab, langsung dijawab, jangan langsung jawab. Iya benar. Kita poinnya kau itu ya, dengarin cuma poinnya kau itu telat informasi kalau kau bicara tentang kemanusiaan. Saya tanya apa? Saya tidak tanya tentang saya tanya kemana sisi kemanusiaan Yesus yang kolotnya disunat hari ke-8? Kemana semuanya itu? Jadi Tuhan juga, jawab. Dia kan sudah naik ke surga. Iya, saya tahu naik ke surga. Henok juga ke surga. Elia juga naik ke surga. Apakah mereka juga jadi Tuhan? Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah SWT kau menjadikan orang kafir, tetapi Allah SWT kau nggak mau orang kafir? Kok kamu malah bertanya sama saya, cendol? Aduh, dasar penyembah manusia ditanya malah balik nanya. Udah, haleluya, kau jadi jualan sayur lontong aja di Monas. Allah telah mengunci hati, ya kan? Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Apa ini maksudnya Allah SWT? Dia nggak mau orang kafir, tapi dia mau orang kafir. Gimana sih? Coba kau jelaskan itu sama saya Juma. Mau Allah SWT mau apa? Ayo Bang Luga, silakan dilanjut Bang Luga. Ya, di itu jinnya disuruh diam aja tuh. Nggak berani apa? Takut kalau sama saya kan, makanya Pak Luga jangan terlalu lembek. Makanya Pak Luga jadi digit. Bukan seperti itu, bro. Kalau lo pakai ayat-ayat Al-Quran, itu lo bukan menjelaskan ketuhanan Yesus. Ujungnya lo debat kusir karena makin orang Islam. Betul. Mantap Bang Luga, mantap. Kalau lo misalnya pakai ayat seperti itu, nanti dijawab sama mereka. Nggak akan ada habisnya sampai 4 jam. Lo mending. Bang Luga, masa dibilangnya Yesus sudah tidak di dunia, Bang Luga? Gimana ceritanya bisa jadi nabi kalau Yesus tidak ada di dunia? Begini ya. Jelasin ke dia. Kamu mungkin perwakilannya Rudy Yohanes ya, yang selalu mengatakan saya ini sok bertahan. Bukannya bertahan. Kita kalau mau maju juga, kita kalau mau maju, tapi kalau kita nggak punya pondasi juga namanya sayur, ya. Kamu ditanya ketuhanan Yesus, kamu tanya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak perlu ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak perlu. Nah caranya begini, gue kasih tahu nih, ya. Yesus itu Tuhan, yang ngomong Yesus itu Tuhan siapa? Petrus, Yohanes, mereka adalah saksi mata. Saksi mata itu lebih kuat daripada mimpi. Mimpi itu apa? Saya ketemu Yesus, ketemu di langit kedua, ternyata dia bukan Tuhan. Itu kan cuma mimpi dan cerita alam gaib, jadi tidak kuat. Semua yang menceritakan Yesus itu Tuhan adalah orang yang ketemu langsung. Nah beda dengan Anda si Jul ini, menceritakan Yesus bukan Tuhan berdasarkan Muhammad Isra Mi'raj, yang nggak nyambung. Apa yang mau dibahas dari Isra Mi'raj? Gue juga nggak tahu dia naik apa kagak, nggak ada buktinya. Kalau Yesus, yang Petrus menceritakan tentang Yesus, dia bilang, gua ngelihat Yesus, bukan gua mimpi Yesus. Makanya percayailah saksi mata. Saksi mata itu jauh lebih tinggi daripada nabi sekalipun. Karena nabi itu belum tentu ketemu Tuhan. Kalau saksi mata, bisa gua gampar mukanya si Jul. Misalnya gua ketemu sama si Jul, gua gampar muka, gitu bisa. Tapi kalau mimpi, yang kedua siapa yang lihat, siapa yang tahu? Iya, artinya tuh begini, kita harus mempercayai saksi mata. Siapa saksi mata? Petrus, ya.
si Juma ini kan ngomong berdasarkan Muhammad Isra Mi'raj. Siapa yang tahu dia Isra Mi'raj? Gue juga nggak tahu. Makanya jangan lawan ketuhanan Yesus melalui mimpi. Mimpi kalau nggak bisa dibuktikan jatuhnya halusinasi. Jangan lawan ketuhanan Yesus yang dahsyat itu dengan cuma mimpi-mimpi. Setidaknya Muhammad ketemu kayak dengan Yesus di alam nyata. Ini nggak bisa. Misalnya Muhammad, Tuhan Yesus, Yesus deh, gue mau janjian sama lo di mana? Di New York. Ketemuan Yesus sama Muhammad di New York. Gue percaya. Ini kan nggak pernah ketemu di alam nyata. Ketemunya di alam goib. Jangan lo bawa goib sama gue ini hidup gue nyata. Yesus juga nyata. Lo bawa alam goib nggak level. Berarti nggak nyambung si Lintar ya Bang ya? Antem aja Bang, kalau nggak nyambung Bang, nggak jelas tuh. Gini, Halilintar ini sebenarnya gue nggak mau menyerang dia ya, tapi dia berani mengatakan kau terlalu lembek Luga, karena kau bersifatnya menjelaskan Yesus. Siapa Yesus? Siapa emang? Kita harus menjelaskan siapa Yesus, bukan menjelaskan siapa Muhammad. Tuhan kita kan Yesus. Kalau Jul mau menjelaskan nabinya dia, ya itu haknya dia. Kalau gue lebih suka menjelaskan siapa Yesus, gitu loh. Bukan berarti gue tidak menyerang, justru gue menjelaskan siapa Yesus, itulah posisi menyerang. Jangan kau ditipu sama si Rudi Yohanes yang selalu mengatakan juga bertahan. Ini si Rudi Yohanes aja berdebat ya pakai ayat Al-Quran kok. Muridnya itu. Muridnya dia. Bang Luga dilawan, Bang Luga sudah pernah ke neraka kok, masih kurang ajar dia itu. Surga aja udah dia tahu Lucifer banyak lagi konser. Iya di neraka, makanya mukanya gosong. Inilah gitu. kelebihannya Bang Luga itu. ini. Kenapa neraka itu? Ini kelebihan dari Bang Luga ini yang saya suka. Bang Luga itu orangnya pintar, cerdas. Bang, bener nggak Bang? Mukanya gosong, kenapa neraka itu? Enggak lah, gua kan bentar lagi gua pakai muka videonya. Jadi gitu aja lah intinya kan. Gue sebenarnya banyak banget orang yang ngomong sama gue ya, menyerang itu apa sih? Ntar gue katain nabi mereka, ujungnya gue kena pasal penistaan ya kan. Artinya bukannya kita takut, setidaknya kita bahaslah siapa Yesus ya kan. Bahas yang memang yang penting untuk dibahas. Kalau lu tanya-tanya kayak gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala mengubah hati mereka. Ntar lu tanya itu panjang itu urusannya, panjang 2 hari 3 malam itu Lintar Bang. Iya, 2-3 hari 3 malam nggak kelar itu. Kita langsung hilang Luga. Langsung hilang Lintar, langsung hilang di semester. Makanya jangan ngomong Luga itu terlalu lembek, nggak boleh ngomong kayak begitu. Karena Bang Luga, saya curiga dia dihantam sama Roh Kudus ya Bang Luga itu kok langsung lenyap orang ini. Serius loh. Pas dia gampar tadi itu langsung hilang loh orang ini. Coba ditelepon deh, jangan-jangan dia pingsan. Aduh mujizat itu ya, Roh Kudusnya kalah itu Bang Luga ya. Enggak. Bang Luga kalau mau operasi plastik ngomong ya. Di Dewa banyak aqua bekas ini. MS di rumah ada saya cuma ember. Ada aqua bekas, ember, sendal capit, kondom bekas, banyak ini. Kalau mau operasi plastik. Banyak orang yang tidak mendapat wahyu dalam berdebat, akhirnya dia ngikutin standar-standar orang, standar Christian Prince, standar Saifuddin Ibrahim. Itu kan jurus-jurus yang udah baku ya. Mereka bikin menyerang. Nggak masalah sih kalau lo memang nyaman memakainya. Tapi gue jujur gue nggak nyaman. Gue lebih suka mengatakan Yesus Tuhan Raja, dia bangkit dari antara orang mati, di dalam nama Yesus setan diusir. Bagi gue itu udah cukup kok menyatakan suatu kebenaran, ya kan? Ya bisa aja sih gue tanya Allah Subhanahu Wa Taala kenapa begini ya. Cuma menurut gue kelamaan kalau debat seperti itu menurut gue, makanya gue sangat jarang. Tapi kalau Rudi Yohanes kan kalau berdebat kan selalu pakai ayat Al-Quran, ujungnya jadi panjang, akhirnya jadi lama-lama, akhirnya jadi jambak-jambakan gitu loh. Tapi kalau gue pakai ayat Al-Quran, itu ayat Alkitab, itu menurut gue lebih tajam. Makanya dia selalu mengatakan gue terlalu lembek lah. Maksudnya yang keras itu seperti apa? Buktinya dia langsung hilang Bang Luga. Itu kenapa itu rupanya? Terbukti Bang Luga bisa ngusir setan beneran loh. Benar. Terbuktikan hari ini. Iya, setannya langsung hilang. Masya Allah. Belajar. Nanti saya belajar sama Bang Luga deh ngusir setan kayak mana. Puji Tuhan berapa Allah Akbar. Domba dari tadi terbukti loh, saya jadi merinding loh. Padahal kan Halilintar ini kan ngotot dia mau debat sama saya tuh. Kok langsung hilang gitu.
Merinding saya men. Itu raja setan itu kabur langsung. Kabur. Ya. Pak Jodan hati-hati Pak Jodan. Allahu Akbar. Jadi orang ini memang punya mujizat ini orang. Iya, mujizat. Bang Luga ini memang punya mujizat ternyata benar. Luar biasa ini mujizat. Setannya langsung hilang. Keren ya. Luga, lu dari tadi bilang setan. Lu bilang hantu apa setan sih sebenarnya? Setan. Setan itu nggak bisa diusir, kalau hantu iya diakui. Setan bisa diusir kan Yesus bilang usirlah setan. Mana ada lu nggak bisa, setan mah udah ada dalam diri kita itu. Iya di dalam diri. Hantu iya, kalau hantu. Hantu sama setan tuh sama aja. Beda tuh gimana sih? Setan itu sifat. Bukan. Hantu makhluk. Kayak ente kan kayak genderuwo itu, makhluk itu, setan itu, hantu. Usirlah setan tuh bukan sifat, setan itu malaikat-malaikat yang jatuh. Iya, setan itu malaikat yang jatuh. Itu iman ente mengatakan kayak gitu ya sudah, nggak apa-apa. Iya, jadi artinya orang-orang Kristen ini juga perlu belajar ayat-ayat Alkitab, kristologi untuk membantah debater Muslim. Jangan cuma pakai ayat Al-Quran terus gitu loh. Artinya fleksibel lah, bisa kiri kanan, ini jangan ayat Al-Quran terus. Jadi menurut gue terlalu panjang perdebatan seperti itu, karena kan menurut gue yang firman Tuhan kan Alkitab, jadi firman Tuhan lah yang perlu kita sampaikan ya kan. Apalagi mereka nggak bisa baca Al-Quran kan Bang. Iya, artinya kan dia kan agama Kristen, beritakanlah ayat Alkitab gitu kan. Kan menurut gua survei membuktikan lebih senang orang berdebat pakai ayat-ayat Alkitab, karena kan mereka juga pengen tahu kan ayat Alkitab itu seperti apa. Kalau ayat Al-Quran kan pasti mereka punya 1000 bahasa untuk menjawab. Recording in progress. Itu. Ini Bang Luga, Dewa punya bukti loh kalau Edis mengatakan kalau Bible itu bukan firman Tuhan. Ini saat diskusi sama Bang Juma ini. Bang Juma masih ingat nggak? Ingat. Masih ada di Dewa. Bahwa Tuhan itu tidak pernah berfirman. Bible itu bukan firman Tuhan tetapi kesaksian. Nih gue kasih tahu ya. Gue langsung jawab aja gini. Enggak, ini pernyataan dari Edis. Gue masih ada. Iya. Oke. Terus yang mau ditanya kenapa? Ya katanya Bible itu bukan firman Tuhan Bang. Begini. Firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi sebenarnya itu masih ada kekurangan. Kenapa? Kurang, masih kurang ya. Dengerin. Hebat. Dengar dulu. Gini, kenapa gue bilang nabi itu nggak pernah ketemu Tuhan, cuma dapat mimpi dan penglihatan. Ya kan? Saya mendengar suara, berfirmanlah Tuhan, beritakanlah ajaranku kepada bangsa Israel. Tuhan pun menampakkan dirinya juga melalui api awan, jadi nggak bisa kita leluasa berhubungan dengan Tuhan. Makanya di Bilangan 12 ayat 6 Tuhan berkata, makanya di Bilangan 12 ayat 6 Tuhan berkata, aku berfirman jikalau ada seorang nabi, aku berfirman melalui mimpi dan penglihatan. Mimpi dan penglihatan sebenarnya kan masih di bawahnya ya kehidupan nyata. Beda kalau nyata, ya kan? Si Juma ngopi depan gua gampang, pak, ya kan? Kopinya hancur. Itu nyata nggak? Nyata. Itu bukan mimpi, itu bukan penglihatan. Jadi kenyataan dan dengan mimpi itu masih lebih tinggi kenyataan. Nabi itu cuma dipakai di bawah kenyataan, yaitu mimpi dan penglihatan. Itu kan masih di bawah kenyataan. Yang lebih mahal itu kenyataan. Apa? Saksi mata. Makanya Yesus ngomong kepada muridnya di dalam Lukas dikatakan, berbahagialah mata yang telak apa yang kamu lihat. Karena banyak nabi pengen ngelihat apa yang kamu lihat, mereka nggak bisa, kata Yesus. Artinya Yesus menganggap murid-muridnya ini lebih mahal dari nabi. Karena banyak nabi pengen ngelihat apa yang kamu lihat, mereka nggak mampu. Makanya firman Tuhan kepada Abraham, firman Tuhan kepada para nabi itu sebatas mimpi dan penglihatan. Masih di bawah saksi mata. Kan kenyataan itu kan lebih tinggi dari mimpi. Misalnya gini, gue mimpi menikah sama Renata misalnya gitu. Lebih tinggi mana daripada gue bener-bener nikah sama dia gitu. Artinya kehidupan nyata tuh jauh lebih mahal daripada mimpi. Nah nabi itu semua tuh mimpi. Nggak ada nabi yang dibawa ke sorga
langsung salam-salaman sama Tuhan, langsung seperti ngopi sama Tuhan, nggak ada. Paling mimpi penglihatan. Makanya pada waktu Rasul naik, Rasul itu lebih tinggi dari Nabi. Kenapa? Karena Rasul ini bukan mimpi dan penglihatan lagi. Mainannya alam nyata, ngelihat ngopi bareng. Begitu. Makanya kesaksiannya Rasul-Rasul itu lebih mahal. Artinya lebih nyata dibanding kesaksian para nabi. Makanya Yesus berkata, engkau yang semulanya bersama-sama aku, engkau harus bersaksi. Yesus tidak mengatakan kepada mereka, katakan kepada mereka, berfirmanlah Tuhan ini ABC. Enggak seperti itu. Karena kalau berfirmanlah Tuhan, ngapain Tuhan berfirman, langsung aja ngomong gitu loh. Makanya kesaksian rasul-rasul itu lebih mahal, lebih nyata daripada kesaksian para nabi. Makanya di Lukas berapa tuh ya? Di Lukas 10 dikatakan, berbahagialah mata yang melihat yang apa yang kamu lihat. Karena banyak nabi ingin melihat apa yang kamu lihat tapi nggak bisa. Artinya Yesus berkata, lu tuh lebih beruntung daripada para nabi ini. Kenapa? Karena lu lihat langsung gue. Begitu. Makanya kesaksian itu jauh lebih tinggi daripada pernyataan para nabi. Karena udah ketemu langsung. Kalau mimpi kan, misalnya Musa berfirmanlah, oh Tuhan berfirman kepada saya. Mana buktinya? Ya Musa aja meninggal, nggak bisa membuktikan. Makanya semua nabi itu sama nasibnya. Tuhan memakai mereka tetapi belum secara nyata. Makanya Yesus berkata, anak manusia, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Apa itu penggenapan hukum Taurat? Ya hidup dalam dunia nyata. Makanya Yesus datang, aku menyatakan Allah yang tidak kelihatan gitu. Jadi keempat Injil itu berbicara tentang saksi mata. Makanya gue bilang saksi mata itu jauh lebih berharga daripada omongan para nabi. Karena daripada saksi firman mata ya. langsung. Ya daripada firman juga ya. Betul nggak Pak Luka? Begini loh. Begini. Enggak, Dewa nanya singkat. Antara saksi mata dengan firman itu lebih akurat mana itu? Lebih akurat saksi mata. Kenapa gue bilang? Kalau nih dengerin ya. Enggak, udah divaksin belum? Udah divaksin belum? Oh, enggak akan gua. Gini. Nggak bakal. Ya. Kalau nabi dia berfirman melalui apa? Melalui suara, melalui melihat langit, atau melalui awan-awan atau api. Masih ada jarak, bro. Tapi kalau saksi mata, Yesus ngopi di depan. Yesus, gua pinjam lu kopi do, gua minum. Lebih ngerian mana? Lebih ngerian saksi mata, orang depan mata. Ya, saksi mata itu bisa terjadi yang namanya manipulasi nggak? Iya sama, nabi juga bisa terjadi yang namanya apostolis. Kalau kita ngomongin manipulasi, semua manipulasi. Tapi kalau dibilang saksi mata tidak sama mimpi, lebih tinggian mana? Lebih tinggian saksi mata. Gimana? Nah inilah ente makanya perlu divaksin ente ya. Ente divaksin belum? Pala ente vaksin supaya nggak PA. Ya. Lu gigi nggak ada capek-capeknya makan terus ya. Baut, bangku, meja lu makan semua itu. Pepaya biar langsing. Gue kalau makan pepaya perut gue kecil. Pakai nasi dong, pakai nasi. Enggak. Jadi sekali lagi gue bilang, Muhammad ya, Nabi Anda, dia tidak menceritakan suatu saksi mata karena dia belum lahir. Dia cuma mengatakan saya naik, saya turun. Makanya gue dibilang saksi mata itu gak ada yang bisa ngelawan. Bayangin sama Yesus ngopi bareng gitu loh. Yesus, gue pinjem dong duit lu gopek buat bayar kontrakan. Bisa lo ngomong kayak gitu sama Tuhan. Tapi kalau sama Nabi, tolong dong sampein dong kepada Tuhan, saya mau minjem duit 500.000 buat bayar kontrakan. Nabi mikir. Tapi kalau sama Yesus, misalnya Yesus aja, Tuhan kami lapar, langsung Tuhan kami buta, dicelekin pakai tangannya lagi. Kalau Nabi kan enggak. Berfirmanlah Tuhan di dalam penglihatan, di dalam awan-awan. Makanya Tuhan bilang, aku berbicara kepada Nabi itu melalui teka-teki. Bilangan 12 ayat 6. Masih melalui teka-teki, bukan berterus terang. Tapi kalau Petrus sama Yesus, aduh, itu berkata tuh bajunya Yesus tuh dipinjamin sama si Petrus. Saking dekatnya pinjam baju, gantian mereka pakai baju. Bisa kalau gitu sama Tuhan. Celana dalam dipinjam juga nggak? Ya setidaknya mereka itu saking dekatnya. Kalau Nabi kan beda. Berfirmanlah Tuhan di awan-awan di balik gunung. Kalau misalnya gua orang awam, ngapain sih Tuhan ini berfirman kok jauh amat? Nampakin mukanya dong. Tapi kan makanya di zaman Nabi itu adalah masih zaman ibarat kata tuh masih 50%.
Artinya masih gimana? Makanya Yohanes Pembaptis. Kang Luga, izin saya bicara ya. Izin bicara Kang. Dulu pernah saya sampaikan ke Kang Luga. Kalau Anda percaya pada kitab, kami pun percaya kepada kitab. Gitu kan? Iya. Nah, yang Kang Luga bilang itu kan tentang kesaksian. Bahwa Kang Luga seakan menjelaskan bahwa dalam isi kitab itu kesaksian kan begitu. Ya kan? Permasalahannya tidak sedikit saudara-saudara kami dari kemusliman menjelaskan bahwasanya dia bukanlah Tuhan. Dia bukan Tuhan, Kang. Dan itu kata dasarnya apa? Ya itu banyak. Nantilah Kang Juma, Kang Dewa akan menjelaskan di dalam. Iya kan? Dasarnya kan tetap Isra Miraj kan dasarnya, bukan kamu. Kan? Ini saya membahas tentang kitab Anda dulu, belum kitab Quran belum. Saya membaca kepada kondisi kekitaban Kang juga kan bahwasanya kitab Anda. Iya. Sebentar Kang ini sebentar. Terus di sebelah sebelahnya. Ya. Kamu nih sebentar saya bicara Kang. Saya lanjut ya. Maaf saya mute Kang ini. Saya lanjut. Jadi kalau kita sama-sama lihat kitab suci yang Anda bilang dinobatkan sebagai kitab suci, kami pun punya kitab suci. Kita lihat di sana Kang. Saya sering mengatakan kitab suci kami yang datang kepada kami yang oleh Anda diragukan, ternyata isinya terlaksana secara keseluruhan, Kak. Kan gitu kan? Hukum Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad terlaksana. Hukum Taurat sebagiannya juga dilaksanakan oleh Rasulullah. Potong tangan, merajam orang yang zina, ya kan? Hukum-hukum dengan ada yang kita lihat sholatnya, puasanya, kurbannya, itu terlaksana, Kang, dalam pemerintahan Nabi Muhammad. Artinya Quran kami bisa dikatakan sejalan seiring dengan nabi-nabi sebelumnya atau kitab suci sebelumnya. Nah, Anda mengatakan Anda lebih percaya kepada kitab Anda, saya silakan. Tetapi ketahuilah bahwa apa yang ada dalam kitab suci Anda itu secara 100% tidak terlaksana. Bahkan Ustadz saya mengatakan tadi, Pak Juma mengatakan bahwa dia belum berhasil, belum sukses kan. Maka sangat jelas nanti dia akan turun lagi di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk meluruskan cara paradigma kalian berpikir. Sangat masuk akal. Gitu loh. Jadi silakan Anda berargumen lagi dengan teman-teman kami tentang bahwasanya Nabi Tuhan Anda dia bukan Tuhan tapi Nabi bagi kami. Iya, oke, udah ya. Oke, kan saya bilang dasar Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan kan dasarnya kan karena Muhammad Isra Miraj kan. Di kitab suci dasar Anda. Kan? Bentar dulu. Bukan begini. Bukan. Kalau Anda pun misalnya dilahirkan dari agama Buddha, Anda pasti comot pakai kitab Buddha. Jadi dasarnya kita lari ke dasar dulu. Jangan kita korek-korek dulu. Kita main dari dasar, ya. Alasan Yesus bukan Tuhan, alasan utamanya adalah Isra Miraj dan dia bertemu ternyata Yesus bukan Tuhan dan dia tidak disalib. Itu dasarnya. Baru Anda mengkorek kitab suci kami, mencari-cari yang cocok dengan penglihatan Anda, gitu loh. Makanya saya katakan, ya. Tidak ada alasan yang lebih kuat daripada alasan orang yang menjadi saksi mata tentang siapa Yesus. 33,5 tahun loh Yesus nongkrong bolak-balik terminal, pasar masuk, Yerusalem, Israel, bolak-balik. Apakah pada waktu itu dia dinobat sebagai Tuhan? Sebentar dulu Kang, harus jawab dulu. Apakah waktu itu dia dinobat sebagai Tuhan oleh sahabat-sahabatnya? Iya, makanya dengar dulu. Iya, saya mau jawab, makanya dengar dulu. Nah, Yesus itu selama 33,5 tahun, gua rasa sampai bosan, gua Tuhan, aku dari kemarin belum ngomong Tuhan. Mungkin orang sampai bosan 33,5 tahun loh. Bukan cuma 2 jam debat kayak gini kan cuma 2 jam. 33,5 tahun Yesus ngomong bolak-balik. Aku rasa orang yang hidup di zaman Yesus khususnya murid-muridnya itu sudah capek. Gue udah ngomongin lo Tuhan masih lu juga ngerti. Artinya mereka ini sudah dicekokin mula sama Yesus kalau gue ini Tuhan selama 33,5 tahun. Masih kurang nggak selama itu? Nah, makanya kesaksiannya rasul-rasul itu lebih kuat daripada kesaksian orang yang mengaku cuma naik turun ke langit ke sorga. Itu nggak kuat karena siapa yang lihat, kita juga nggak tahu itu apa benar apa enggak. Makanya kalau sudah saksi mata itu apapun alasannya tetap itu lebih kuat daripada orang yang mengaku turun naik. Karena dia turun naik pun kita juga nggak tahu itu benar apa enggak karena kita nggak ada di tempat kejadian.
apalagi di alam goib, karena tubuh kita ini bukan goib. Kalau tubuh saya goib mungkin saya bisa ngikut gitu, tapi karena tubuh saya ini adalah terbatas, makanya Tuhan memberikan suatu pernyataan bahwa saksi mata lah yang harus menjelaskan siapa Yesus, bukan orang yang mengaku ketemu Yesus di nirwana atau di goib mana. Kita nggak bisa seperti itu karena Yesus itu nyata, kecuali Yesus hidup di dalam mimpi, baru Anda pun menceritakan boleh di dalam mimpi. Nah, Yesus nyata kok 33,5 tahun bolak-balik pasar, terminal, apa segala macam, Yerusalem, Nazaret, mondar mandir, naik kuda, naik keledai. Kurang jelas apa dia menjelaskan? Yang saya dengar ini gini, Kang, juga maaf ya, mungkin saya agak mendebat antum. Jarang-jarang saya berdebat. Yang saya dengar itu dia diketahui sebagai Tuhan itu ketika dia mau diangkat. Itu yang saya dengar ya dari beberapa orang yang pernah saya dengar. Terserah lah itu mau percaya apa enggak sih. Nah, sekarang kembali lagi kepada orang yang kamu bilang harus dipercaya seperti apa. Bicara saksi mata, di zaman Rasulullah itu orang yang bersama dengan itu ya saksi mata. Iya, saksi mata kalau Muhammad ada saya percaya kalau Muhammad ada. Tapi kalau masalah Isra Mi'rajnya itu siapa yang bisa membuktikan itu? Itu mujizat, mujizat. Iya kan, semua juga ngomong mujizat, tapi kan saya bilang saksi mata itu tetap lebih tinggi daripada mau ngaku turun naik. Itu tetap saksi mata jauh lebih tinggi, karena yang namanya mujizat, ya mujizatnya kan masih kan kita tidak lihat mujizatnya, pas dia naik kan kita nggak lihat. Makanya sekarang Yesus mujizatnya apa? Yesus mujizatnya? Makanya kita dengar dari Petrus, karena Petrus pun nggak pernah berkata begini, saya ketemu Yesus di langit kedua. Saya mujizat Yesus apa? Mujizat Yesus apa sekarang? Baca di dalam Alkitab. Mana buktinya? Buktinya mana? Buktinya ada nggak? Kesaksian saksi mata dari rasul-rasul kan kuat. Buktinya nggak ada. Buat apa buktinya nggak ada? Pertama begini dulu bro. Kita jangan Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Gua percaya. Tapi mana orang matinya? Masih hidup nggak zaman sekarang? Nggak ada. Caranya Yesus bisa menyembuhkan. Caranya tidak seperti itu. Ada nggak buktinya? Nggak ada mujizat Yesus. Begini bro, begini. Sabar begini. Kamu jangan lari ke situ dulu. Kamu udah ngelompat ini. Satu kamu. Bukan ente kan yang mengatakan mujizat. Kita bahas mujizat. Ayo bahas mujizat sama gua. Ya, Petrus menuliskan bahwa Yesus membangkitkan orang mati dilihat oleh matanya sendiri. Itu sekarang buktinya ada nggak? Kau nggak usah nanya bukti karena Muhammad pun bohong kalau kita hoak. Iya, bentar dulu, gantian kita ngomong. Gini caranya. Petrus itu mengaku melihat Yesus berbuat mujizat. Mengaku dulu. Katanya. Kamu ini kok konon katanya sama-sama konon katanya kok jadi bikin orang koner. Iya. Saya tuh belum selesai ngomong. Kalau saya udah selesai. Ini loh, maaf ya, antum udah banyak ngomong, tadi saya dengerin loh. Saya berusaha untuk menyimak. Kamu udah bicara ngomong. Sekarang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu percaya konon? Begini, saya tidak bahas pembuktian. Saya belum bahas pembuktian. Nanti di sesi kedua, saya cuma bahas pengakuan dulu. Nggak, pembuktian aja, nggak usah pengakuan. Itu pembuktian aja, pembuktian. Pertanyaan Bang Dewa itu dijawab. Pembuktiannya dulu. ada nggak sekarang? Mujizat Yesus mana buktinya sekarang? Ada nggak yang bisa kita lihat sekarang? Ayo kita bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Saya bilang kita berdebat satu-satu tema dulu. Kalau bahas pembuktian nanti boleh di season kedua. Saya mau bahas satu aja belum kelar. Berarti lo kalah. Mana buktinya? Mana buktinya Yesus melakukan mujizat? Sekarang kamu diam 2 menit ya. Biar saya ngomong. Takut nggak ya? Kalau kamu bisa 2 menit, hebat gini. Petrus mengaku melihat Yesus membuat mujizat. Ya, Petrus mengaku melihat Yesus membuat mujizat. Petrus tidak mengaku melihat Yesus membuat mujizat di dalam mimpinya. Petrus mengaku melihat langsung, bukan bermimpi. Paham? Ya. Jadi buktinya, sekarang ada buktinya. Kau jangan lari dulu, Ucok. Saya belum selesai ngomong. Kamu takut amat sih. Petrus itu, saya tidak membahas pembuktian, saya bahas pengakuan dulu. Habis pengakuan baru pembuktian satu-satu. Kelas 1 aja belum lulus, mau naik kelas 2 lagi. Petrus mengaku melihat Yesus dengan matanya.
hanya membuat mujizat. Itu satu poin. Ya. Muhammad mengaku melihat Yesus dalam mimpinya atau Isra Miraj. Beda nggak? Yang satu melihat langsung, yang satu pakai mimpi. Ya, yang satu berdasarkan firman, mujizat, yang satu berdasarkan kesaksian yang tidak diketahui orangnya itu siapa. Betul itu. Ya, gitu ya? Bukan. Jangan lari ke firman. Dia kan tidak bertemu langsung dengan Yesus. Dia kan cuma ngaku naik ke langit. Berarti kan apa? Kan bisa dibuktikan nggak? Kan belum bisa dibuktikan. Mimpi Nah, kan. sekarang buktinya mana Yesus? Buktinya mana sekarang? Lah sekarang lu aja belum. Kalau kamu Sekarang mau minta bukti Yesus, buktikan dulu benar nggak Muhammad itu Isra Miraj. Jangan dibawa-bawa. Oh, di dalam Al-Quran disebutkan. Muhammad Dalam Itu Al-Quran, bukan Al-Quran, pembuktian, itu baru pengakuan. Makanya saya bilang nih, sekarang saya tanya, mimpi itu nggak bisa dibuktikan, bro. Lu sama kitab Wahyu, kitab Wahyu pun sama. Asalnya itu mimpi, sekarang dirubah jadi Wahyu. Tetapi Yohanes itu pernah ketemu langsung dengan Yesus, itu bedanya. Ya, betulnya di mana? Lo Yohanes itu kan muridnya Yesus. Oh, baik, sekarang kita masuk ke pembuktian. Mana pembuktian mujizat Yesus sekarang? Satu aja lo kalah buktiin. Buktiin aja. Buktiin. Kamu gimana mau bisa membuktikan? Kamu aja tidak bisa membuktikan Muhammad Isra Miraj benar apa enggak? Lu tahu dari mana? Emang lu ikut? Jangan dibawa-bawa Nabi Muhammad. Nggak bisa dong. Kalau kamu nggak bisa membuktikan Nabi Isra Miraj, kamu nggak usah minta bukti. Apaan? Nggak ada gunanya. Bukti Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj, perjalanan itu dalam Al-Quran kami tahunya. Iya, buktinya apa? Di dalam Al-Quran. Misalnya gini. Di dalam Al-Quran. Oke, misalnya begini. Itu kan pengakuan. Tadi berdasarkan pengakuan. Katakanlah dulu begini. Sekarang pun pengakuan juga, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, sekarang mana buktinya? Mana buktinya? Enggak usah lari ke mujizat bukti. Yesus satu aja sekarang. Pengakuan aja udah kalah. Dari pengakuan aja udah kalah. Satu aja sekarang bukti Yesus mujizat. Mujizat Yesus satu aja. Enggak usah lo ngomong minta bukti. Di pengakuan aja lo udah kalah telak. Melari ke pembuktian enggak jalan. Bilang aja nggak bisa ngebuktiin. Kalau enggak ya sekarang Muhammad aja nggak bisa dibuktikan dia Isra Miraj, ngapain lo minta bukti? Lo aja kagak bisa ngebuktiin kok. Lah, mujizat jangan membandingkan mujizat itu. Tetapi mujizat misalnya. Saya kasih contoh. Bukti kebenaran Isra Mi'raj itu sejarah Arab percaya Isra Mi'raj. Nah, bukti hoaxnya daripada Lukas, Yerusalem tidak ada yang percaya Yesus terangkat ke langit. Sekarang saya tanya. Luga pergi ke planet Mars dalam mimpinya. Bisa nggak lo gue membuktikannya? Bisa. Gimana cara membuktikannya? Gila, orang membuktikan mimpi itu namanya orang gila. Kecuali sama dengan kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu pun begitu ya. Misalnya gini, luga berak. Bagaimana cara membuktikan luga berak? Cek taiknya ada enggak? Nah, kalau sekarang Isra Miraj. Terus makan malu taiknya. Lu lah makan. Lu lagi tuh kesini. Makanya lu kebenaran Isra Mi'raj itu orang-orang di sekelilingnya percaya, membuktikan berarti. Makanya mereka percaya Isra Mi'raj. Alkitab juga mengatakan bahwa setan itu menyesatkan segala bangsa. Itu nggak bisa jadi bukti. Makanya gua udah bilang cuma satu yang bisa membuktikan, lu ngeliat langsung pakai mata lu. Iya, sekarang buktinya mana? Coba Yesus mujizat satu aja buktinya. Nanti gua sebutin bukti Nabi Muhammad ada puluhan. Berantakan. Sekarang nanti gua bilang buktinya Yesus bangkit dari antara orang mati, pasti lu bantah lagi kan? Nah, itu emang bangkit dari orang mati mujizat itu. Mujizat itu apa? Terus itu apa emang? Kita juga dibangkitkan nanti. Kita juga nanti dibangkitkan. Bisa nggak lo bangkit di hari yang ketiga setelah lo mati? Bisa nggak? Manusia bukan begitu kalau dalam ajaran agama Islam, ya. Jadi gini aja. Kalau yang namanya jangan kalian terlalu ganjan meminta bukti, itu namanya terlalu ganjan namanya. Bukan terlalu ganjan, kita kan membuktikan kesaksian dua orang di tempat yang sama itu memiliki dua cerita yang berbeda, Luga. Di pengadilan kalau hanya kesaksian aja itu gugur, tidak ada bukti. Harus ada buktinya. Buktinya apa? Misalkan gua kasih contoh gini. Misalkan gua nuntut Luga, bentar dulu. Gua nuntut Bang Luga menjamret BH ibu-ibu yang lagi dipakai. Ya kan? Saksinya ada, barang buktinya ada. Tangkap nggak apa-apa kalau ada saksinya kan. Nah, sekarang bukti Yesus mana? Bukti Yesus. Misalnya begini ya, misalnya gini. Si Dewa Kang Luga. Si Dewa menjamret BH ibu-ibu. Lalu kata budak Angon gini kan. Yeah. Lalu kata polisi gini, kamu ngelihat gak
Kata si budak Angon, saya nggak ngeliat Pak Polisi. Lalu kamu kenapa mengatakan bahwa dewa itu menjamret hanya ibu-ibu? Itu perbuatan penistaan loh, penistaan ibu-ibu. Oh iya, masalahnya saya mimpi Pak Polisi. Kok mimpi sih, ini gimana sih fakta tadi? Iya, dengerin dulu. Makanya gue udah bilang untuk membuktikan itu nggak bisa pakai mimpi. Nah kemarin pun begini juga, ada yang diperbal sama polisi. Tuhan lu berapa? 1. Yang benar berapa? 1. Dia langsung yang namanya perbal, dihukum. Dia apa? Mau ditembak itu kakinya. Berapa Tuhan lu? 3. Katanya, akhirnya ngaku itu 3. Makanya lu gimana sih lu bicara ke situ? Gua bicara bukti. Sekarang mana buktinya? Pak, diaran mor Pak Polisi tangkap. Ya. Mana buktinya? Pak, Tuhan dia ngakunya 3, ngakunya Tuhan dia 3, Pak. Ngakunya 1, nggak taunya Tuhan dia 3, Pak. Nah itu Pak, bisa gue juga begitu ya. Dan gue nih si Gak bisa buktiin dia Bang Dewa. Gak ada buktinya, Bagaimana sama sekali. Lu bisa minta bukti sama gue? Lu bisa nggak membuktikan kalau Muhammad itu Isra Mi'raj benar? Lu bukti dari mana? Coba lu buktinya. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, ketika Nabi Muhammad itu diperolok-olok sama orang kafir, itu orang kafir. Bukti, gimana lu ini? Gue ceritakan riwayat berdasarkan ajaran agama Islam. Semua orang memang tidak ada yang percaya, hanya satu yang percaya, Abu Bakar. Gue bisa menjelaskan itu. Abu Bakar ngelihat nggak? Orang gimana orang mau bisa ngelihat? Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad, apa buktinya kamu itu melakukan Isra Mi'raj? Nabi Muhammad berkata, nanti bakal ada pedagang yang datang ke sini, dia kehilangan onta. Itu nggak bisa dijadikan bukti. Itu nggak bisa aja namanya orang onta tidak. Sekarang gini aja. Itu bukan bukti. Baik. Gua nyerah. Sekarang tolong buktikan mana mujizat Yesus. Sekarang 1 aja. Yang sekarang. Buktikan sekarang 1 aja. Para murid-murid Yesus, satu bukti yang bisa dilihat sekarang. Yang dilihat sekarang. Kubur Yesus kosong. Hah? Salib apa? Yesus kosong. Kuburan dibilang mujizat kuburan. Mak gua juga punya kuburan lu teh. Iya, tapi kan bangke mak lo kan ada di kuburan. Ente gimana sih? Kubur Yesus kosong kok. Kubur Muhammad Yesus itu naik ke surga, naik ke atas langit. Yesus nggak ada kuburannya. Iya betul, nah pinter nih anak sih. Katanya Yesus naik ke surga. Itulah mujizat. Tapi kan kalau di Kristen kan Yesus digantung di tiang salib. Itu kan persepsi Islam. Sebenarnya bukti-bukti Yesus itu ada mujizat dengan murid-muridnya melakukan mujizat, Pak. Ya sekarang mana buktinya? Buktinya mana sekarang? Itu Bapak pergi coba ke Balikpapan. Iya, Bapak ke Balikpapan itu ada yang namanya pendeta siapa? Dia itu menyembuhkan dalam nama Yesus ya. Ya kalau misalkan dia bisa menyembuhkan, kenapa dia nggak ke rumah sakit aja? Sembuhin semua orang yang sakit. Yang disembuhkan itu, yang disembuhkan itu orang tapi itu yang adalah mau bukti, disembuhkan. Tidak, kalau orang nggak mau banyak disembuhkan, kok yang namanya dokter Muslim juga banyak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Bisa nggak menyembuhkan Allah yang dapat uang dokter. Bisa nggak bangkitin orang mati dokternya? Saya bisa nyembuhin Bang Luga, tapi atas izin Allah Bang Luga. Ya, bukan Yesus tidak pernah mengajarkan orang menyembuhkan atas izin Allah, tetapi Yesus berkata mereka akan menumpangkan tangan atas namaku. Jadi jangan itu berbeda. Jadi nggak ada bukti Yesus, mujizat Yesus yang bisa dilihat di zaman now itu tidak ada sama sekali. Ya. Itu Peter Yongren, Peace Be God Board itu membangkitkan 23 orang mati, 23. Gak ada. Bahkan kemarin ada yang mengaku katanya membangkitkan orang yang mati. Gak taunya orang yang mati itu masih hidup. Tuh di YouTube tuh masih rame tuh pendeta. Mungkin pendeta ada satu orang yang punya nomor telepon Tuhan, mungkin itu mujizat kali ya. Itu Peace Be God Board 23 orang mati dibangkitkan, 23 bukan satu orang. Berarti ternyata bukan Yesus aja yang bisa membangkitkan orang yang mati. Makanya Yesus itu dituhankan aja itu. Kenapa tidak dituhankan aja? Dengerin, Yesus itu memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Yesus yang ngasih karena yang punya kuasa Yesus. Makanya mereka mengusir setan, membangkitkan orang mati atas nama Yesus, bukan atas nama diri sendiri. Ya berarti ternyata mujizat Yesus itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan sama orang biasa seperti kita. Diwariskan. Oh diwariskan ya.
Bukan hanya dosa yang diwariskan, tetapi mujizat juga bisa diwariskan ya. Ini kan mujizat, kenapa ke dosa lagi? Ya, berarti tetapi yang namanya bukti Yesus itu melakukan mujizat di zaman now tidak bisa dilihat sama sekali di zaman sekarang. Kami percaya kok Yesus bisa menyembuhkan orang. Rehat Bonke, dengerin ya. Tapi buktinya tidak ada yang sekarang, tidak ada. Dengerin, makanya kamu gaul bro. Rehat Bonke bikin KKN. Gue gaul bukan digawir, gue gaul di mall juga gue gaul, bukan? Bonke bikin KKN di Nigeria itu yang hadir 4 juta orang. Itu banyak orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, banyak. Gak cuma satu. Nggak ada. Gue nggak pernah, lu nggak pernah. Berarti kalau misalkan ente menjangka mujizat itu bisa dilakukan orang biasa, nah inilah yang membagongkan gitu kan. Yang namanya mujizat itu tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Tidak bisa. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada aku apabila kau percaya kepadaku. Makanya kita bisa mengusir setan, bisa membangkitkan orang mati, bisa menjadikan orang buta. Buktikan coba kalau orang mati ini gua buktikan coba, gua pengen tahu buktinya. Bisa nggak sih orang-orang ratusan orang di Afrika itu banyak orang mati dibangkitkan. Siapa atas nama siapa? 23 orang atas nama siapa? Gue ketik di sini atas nama siapa? Gue pengen tahu. Smith Wigglesworth, penginjil dari Inggris. Itu tidak ada yang mati itu. Itu hoak aja itu. Komen hoak aja. Lu tahu dari mana? Lu baca bukunya, Ucok. Kenapa dia nggak bangkitin emaknya aja sama bapaknya? Iya, Tuhan kan membangkitkan orang kan untuk tujuan satu mujizat, bukan untuk satu jualan. Gimana sih lu? Tuhan bermujizat gimana ceritanya ente Tuhan bermujizat? Tuhan itu memberi mujizat, betul. Tuhan itu ini yang gua tanyakan sama ente ya lu Gaya. Coba kalau misalkan diskusi jujur jadi orang, ada nggak mujizat Yesus yang bisa kita lihat sekarang? Ada nggak? Ya ada. Bilang aja nggak ada. Terlalu banyak kan gua bilang. Dengerin ya. Terlalu banyak gua minta satu. Iya. Lo coba nggak bisa ngebuktiin nih. Ente dari tadi gimana sih? Nggak ada, bilang aja nggak ada. Gua berdoa 7 malaikat nampakin diri. Lo pernah nggak? 7 malaikat. Coba buktikan. Tadi Bang Luka ngusir setan kok mujizatnya luar biasa, langsung ngusir setan tadi halilintar. Benar. Kemarin 5 orang baca salawat. Gue tengking, gue banting abis dalam nama Yesus sampai mereka kagak ada. Ngapain? Buktinya kagak ada. Gimana? Mereka udah mau mati. Benar. Buktinya kagak ada. Gurunda. Tahu nggak, rajanya setan tadi itu di WA aja itu nggak pernah bisa diusir-usir. Sama Bang Luka cuma sebentar doang kabur dia, Gurunda. Itulah mujizatnya Bang Luka itu. Di WA nggak berani lagi dijapin cari-cari dia. Suruh nongol. Gua doa tuh malaikat gede-gede, raksasa gede nampakin diri bawa peti emas. Tuhan bilang, malaikatnya ngomong ini adalah kekayaan bangsa-bangsa. Nah ini kan halu, lu jangan usah halu. Iya, makanya kan lu nanya. Nggak bisa bilang seperti itu. Kalau misalkan kita bicara tanpa bukti, itu cerita namanya. Dalam diskusi itu. Makanya apa bedanya Isra Mi'raj? Dalam diskusi itu mujizat. Kalau mujizat itu memang tidak bisa dibuktikan. Lu telah arti mujizat nggak? Mujizat itu bismillah. Mujizat itu keluar dari hukum alam. Mujizat itu keluar dari sunnah. Itu namanya mujizat, tidak bisa dibuktikan. Dengerin. Giliran gue tuh berdoa datang malaikat 7 orang, lu nggak percaya. Nah sekarang juga gimana percaya lu halu gimana? Nah, sekarang gue tanya, Muhammad turun naik katanya lihat di lantai dulu, percaya nggak? Kan tadi gue ceritain sama ente buktinya apa Abu Bakar di dalam surah Nabawiyah di situ disebutkan. Abu Bakar minta bukti. Setelah gue ceritain, ente tutup kuping. Gimana ceritanya? Jangan dibawa-bawa Nabi Muhammad. Masa gara-gara dulu onta datang lu gade nyawa lu. Ganti tema. Luga. Dia minta bukti. Ibu kita mengalir aja ini, Pak. Setelah kita membuktikan, ente berusaha untuk tutup kuping. Ini gue lebih lucu lagi nih. Ceritanya ente ini. Dengerin, ini gue baru dengar cerita loh, karena gue jarang baca Al-Quran. Dia bukti Muhammad naik Isra Mi'raj, kata-katanya nanti akan datang 2 onta. Kalau cuma bawa onta, setan juga onta sih, bukan 2 onta. Berapa onta? Ketika Nabi Muhammad itu ada orang yang melihat kehilangan unta, Nabi Muhammad berteriak di situ.
Ente kan tidak tahu riwayat cerita itu. Kalau kami umat muslim tahu. Masa lu gara onta lu gak ada nyawa lu. Kok gak ada nyawa sih? Di mana ceritanya sih? Gak ada nyawa. Saya gara-gara ada onta itu kan. Nah sekarang kan lu udah tutup kuping, ya kan? Nah sekarang gue pengen nanya sama ente, mana bukti Yesus, mujizat Yesus yang bisa kita lihat sekarang? Kata ente banyaknya mana? Gue pengen tahu satu aja. Orang buta melihat orang. Nah buktinya mana orang buta? Baik, orang buta bisa melihat, masih hidup nggak orangnya? Sudah meninggal. Masih berjalan. Mana orangnya? Aduh, terlalu banyak orang-orang. Ya, mana sekarang mana mujizat Yesus yang bisa dilihat sekarang? Itu banyak banget orang mati. Itu ya, pendeta di gereja gua Yan Wagani aja pernah bangkitin orang mati. Gua aja sampai kaget, gila pendeta ngeri amat bang. Ente bener halu terus. Makanya gua udah bilang. Iya Kristen itu ya halu terus yang ngomong. Oke, sekarang gua tanya teman gua berdoa si Rali bareng-bareng sama berdoa sama gua. Luga gua ngeliat siapa tuh? Siapa? Gua bilang Gabriel. Udahlah, lu gak usah halu, kita kan ya, Dewa bilang sama ente, ketika kita berdiskusi itu, bukti yang bicara, giliran Muhammad naik ke surga lu bilang halu. Jangan bicara jadi bukti. Makanya sekarang gue tanya mana buktinya Muhammad naik ke langit kedua? Udah ceritain sirah nabawiyahnya seperti itu. Sirah nabawiyahnya. Ente kan tidak percaya. Ente tidak percaya. Ya itu terserah. Terserah ente. Kami tidak akan menuntut supaya ente itu percaya. Tetapi ketika gue bertanya sama ente, mana mujizat Yesus yang bisa kita lihat sekarang? Ada nggak mujizatnya? Ada nggak mujizatnya? Kuburan udah kosong. Kuburannya udah kosong. Kuburan kok mujizat. Pohon ara yang dikutuk katanya itu masih ada atau tidak? Itu barangkali salah satu. Tapi saya ada Pak, mujizat bukan begitu Pak. Tidak bisa. Ini si Dewa ini sebenarnya nggak bisa belum bisa dibikin jadi standar debat ini. Ini nanyanya ngaco nih. Apa yang ditanya? Ngaco dari tadi kan gue bertanya sama ente, ya kan? Mana bukti Yesus mujizatnya sekarang? Nggak perlu lo tanya mujizat Yesus. Tanya ke umat muslim aja. Umat muslim tahu semua cerita itu mengenai soal riwayat cerita itu. Yesus aja lahir tanpa bapak itu udah mujizat, Ucok. Adam gimana? Ucok? Adam gimana? Ya Adam juga suatu perbuatan Tuhan. Emang kenapa? Kalau Adam dilahirkan tanpa ayah, emang kenapa? Kan nggak salah juga. Buktinya Yesus. Nggak salah. Justru lebih hebat mana antara penciptaan Yesus dengan penciptaan Siti Hawa? Siapa lebih? Ya, itu semua hebat. Emang kenapa? Nggak ada masalah. Berarti nggak bisa membandingkan seperti itu. Bedanya, si Adam jatuh dalam dosa, Yesus nggak jatuh dalam dosa. Buktinya Yesus colok-colok keledai. Itu kan bohong itu. Awas lo, muka lu dibakar lo. Sebagaimanapun juga ente umat ente menyebutkan kami mengetahui gini aja. Anda belum bisa membuktikan kalau Yesus itu tidak bangkit, tidak mati berdasarkan Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj Isra Mi'raj nggak ada hubungannya dengan kebangkitan Yesus. Tidak ada hubungannya. Kan gara-gara Isra Mi'raj lalu dengerin perkataan Muhammad bahwa Muhammad mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Muhammad dibawa-bawa. Ya harus dibawa dong. Emang ini dialog agama Yesus sama Pes Buddha. Ini kan dialog agama Islam. Kalau Nabi Muhammad itu buktinya kan ada Isra Mi'raj. Tuh banyak semua orang percaya. Ya buktinya Yesus nggak ada yang percaya sekarang. Bukan kalau semua orang yang buktinya. Mana buktinya apa Muhammad? Masa buktinya orang percaya orang dibohongin ya bisa juga. Itu bukan bukti. Kata si Dewa tadi buktinya ada orang bawa onta. Masa bawa onta? Kan susah dijelasin tadi sama kami sudah menjelaskan, ya kan? Ente tidak percaya. Kan gue udah bilang hak ente. Nah sekarang gue balikin pertanyaan gue. Mana bukti mujizat Yesus sekarang ada nggak? Kalau lo belum ada nggak mujizat? Nggak usah kemana-mana. Mujizat Yesus yang dibuktikan sekarang ada nggak? Tanya, lo belum punya modal. Mana ada nggak? Sebentar. Lo nggak punya modal. Saya lihat ini sudah diskusi ini. Ya, di sini memang kalau dilihat bahwa Yesus bukti tentang mujizat itu katakanlah warisannya sampai sekarang ini masih bisa dilihat atau tidak. Itu memang kalau dilihat sekarang itu tidak ada. Tetapi kan diakui saja itu memang katakanlah sudah berlalu, tidak ada orang-orangnya juga sudah mati.
Harus diakui itu. Tetapi makanya ya tunggu, betul, kalau diakui memang tidak ada, bagus. Kalau diakui memang tidak ada, bagus. Ya, yang sekarang kan perbandingannya tentang bukti tentang mujizat yang Pak Luga tadi tekankan bahwa ketika ada perjalanan Isra Mi'raj itu maksudnya ada orang-orang yang terlibat bersama dengan Muhammad. Itulah yang disebut bukti. Oh, tidak ada. Ada bukti. Saya bilang. Al-Quran menjelaskan itu semua. Ya kan? Tetapi kita bandingkan mujizat satu dengan mujizat yang lain. Nabi Muhammad banyak mujizat dan banyak mujizat Nabi Muhammad yang kita bisa lihat sekarang. Tidak bisa karena Muhammad tidak bisa mujizatnya. Muhammad nggak bisa bangkit dari antara orang mati. Kalau misalkan itu dikatakan sebagai Tuhan, kata ente katanya pendeta itu membangkitkan orang mati. Kenapa nggak dituhankan? Elia juga bisa membangkitkan orang yang mati. Konon katanya Paulus bisa membangkitkan orang yang mati. Yesus membangkitkan orang mati pakai kuasanya sendiri, tapi para ada kuasa sendiri, berdoa dulu Yesus. Oh iya, berdoa dulu. Iya, tetapi kan dalam namaku, kan ada dalam nama Yesus. Usirlah setan dalam namaku, berarti kan kuasanya punya nama dia, orang nama yang disebut kok gimana sih? Orang usirlah setan. Membangkitkan yang mati dia berdoa dulu kok pada Bapa. Iya, berdoa dalam nama Yesus. Lu makanya tetap aja berdoa. Berdoa sama siapa? Yesus. Ya sekarang minta kalau izin sama siapa? Oke, sekarang Yesus minta izin kepada Bapa. Kalau nggak ada nama Yesus bisa bangkit nggak? Bisa bangkit. Yesus punya Bapa. Kenapa? Gua tanya, kalau Yesus berdoa, habis Yesus berdoa, tapi Yesus nggak mau memeteraikan dua itu pakai nama dia, bangkit ke orang matinya. Kalau misalkan Allah berkehendak, pasti Allah bisa. Nggak bisa, maka kata siapa? Allah berkehendak, apapun bisa. Kalau Allah mau. Makanya lo dengerin dulu ucapan Yesus. Berdoa. Nah sekarang gue balikin tanya, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, terus Bapa tidak mengizinkan, apakah bisa? Tidak bisa apakah juga. Bisa dia? Tidak bisa. Ya tidak sudah, bisa. Berarti ada satu entitas yang lebih hebat daripada Yesus. Betul. Sekarang gue tanya balik lagi. Pada waktu Yesus berdoa kepada Bapa, lalu Bapa mengizinkan, tapi Yesus nggak mau memakai namanya. Bisa nggak? Bisa nggak terjadi? Bisa. Bapa berkuasa. Bisa. Salah. Bisa. Salah. Berarti lu salah baca Alkitab. Salah besar lu. Oh enggak. Justru karena peranan Bapa inilah. Makanya setan-setan itu bukan diusir atas nama Bapa, harus atas nama Yesus. Nggak atas nama Bapa setan nggak jadi diusir. Gimana sih lo? Yesus tuh mengusir setan dengan jari apa? Dengan jari Tuhan kan? Tapi atas nama Yesusnya yang bikin masalah. Ya, tapi yang bikin masalah di sini juga itu atas izin Bapa. Tapi yang bikin masalah juga nama Yesusnya. Kalau nggak ada nama Yesus, Bapa nggak bisa. Kalau Bapa tidak mengizinkan, Yesus tidak bisa apa-apa juga. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Sama. Tanpa nama aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Yesus juga nggak bisa. Paluga, segala kuasa telah diserahkan kepada Yesus baik di surga maupun di bumi. Yang menyerahkan siapa Pak? Bapak. Sekarang siapa? Sekarang jadi ketika Bapak menyerahkan kuasa itu kepada Yesus, apakah Bapak masih berkuasa? Sekarang iya. Makanya kan gue bilang yang jadi raja tuh Yesus kan, bukan Bapaknya. Bapak kan sudah memberikan kuasa kepada Yesus. Kuasa milik siapa? Berarti Yesus hanya diberikan kan? Berarti ada satu entitas yang lebih hebat daripada Yesus. Betul tidak? Iya, dengerin dulu. Misalnya gue punya 10 juta. 10 juta gue kasih sama lo. 10 juta punya siapa? Punya siapa? Ya punya ente. Ya punya lu. Kasih ke lu gimana sih? Ya punya gua. Oke, punya gua. Sekarang ketika Yesus diberikan kuasa, Yesus diberikan kuasa oleh Bapa, apakah Bapa masih berkuasa? Kan Bapa dan Yesus itu satu, makanya tetap berkuasa. Nih lo ya, ente menyerahkan uang 10 juta ke gua, 10 juta itu punya gua dan ente tidak punya apa-apa. Begitupun juga begitu. Ketika Bapak menyerahkan kekuasaannya kepada Yesus, berarti Bapak sudah pensiun. Udah pensiun dini itu. Iya, dia tidak bekerja. Dia kan sebagai perencana, kuasanya telah diberikan kepada Yesus. Iya, berarti jelas Pak di sini Pak, yang memberikan kuasa itu adalah Bapak. Berarti Yesus punya Bapak, Yesus punya Tuhan. Dan inilah ajaran yang membingungkan. Ketika kuasa itu diberikan kepada Yesus semuanya, Bapak otomatis tidak berkuasa lagi. Tidak berkuasa lagi Bapak. Dalam hal apa pengertiannya tidak berkuasa? Nah sekarang saya tanya ke Bapak, ketika Bapak menyerahkan kekuasaan kepada Yesus, apakah Bapak masih berkuasa? Apakah Bapak masih punya kuasa Pak? Tidak, karena sudah diberikan kepada Yesus. Berarti Bapak pensiun kan? Berarti Bapak pensiun.
Iya, karena dia sebagai perencana, gitu. kan segala kuasa pekerjaan telah diberikan kepada Yesus. Begini, si Dewa, ini masalah Tritunggal. Jadi gini, Bapa itu adalah pemikiran. Pemikiran ini memberikan kuasa kepada tangan. Nah, pada waktu kuasa diberikan kepada tangan, apakah pemikiran yang aman? Tangan ini tetap, pikiran ini tetap mengkontrol segala pergerakan Yesus, tetapi kuasa itu sudah menjadi milik Yesus. Makanya kan Yesus dan Bapa bukan Bapa dan Yesus. Aku dan Bapa. Ini loh, aku dan Bapa adalah satu. Saya kasih contoh ya. Misalnya pikiran gua Bapaknya pensiun. Dengar dulu, pikiran saya memerintahkan tangan saya untuk memukul, ya. Berarti kan tangan saya yang sekarang punya kuasa itu. Nah, pikiran saya apakah enggak, tangan saya tetap mengontrol pergerakan kemana pukulan ini harus diberikan. Misalnya ke gigi tuh berat gitu. Tapi ke hidung lu aja. Dilebut ke mata lu. Kayak pegawai negeri aja ada pensiunnya. Ini keren ini. Berarti Bapa sudah tidak berkuasa dan sementara Roh Kudus juga tidak berkuasa karena Roh Kudus tidak diberikan kuasa. Kan begitu, hanya Yesus yang berkuasa. Sementara di dalam ayat mengatakan ada 3 kesaksian. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, sementara kesaksian ini yang mana yang menguatkan ini? Kesaksian ini. Ya. Gini. Yesus jadi manusia di kaki Tuhan. Firman lagi ini nyambung. Bapa itu memberikan kuasa kepada Firman. Artinya begini. Bapa ini kan kuasa itu adalah Roh Kudus. Kuasa itu tinggal di dalam Roh Kudus. Artinya mulai halu. Firman itu siapa? Firman itu ada di mulut Bapa. Jadi kalau Bapa memberikan kuasa gitu ya. Ya kan itu kan satu orang, bukan 2 orang. Jangan lu pikir itu 2 orang. Jangan ngamuk, Bang. Santai. Tenang. Dan memerintahkan mulutnya untuk berkata-kata, lalu Roh Kudus memberikan kuasa kepada perkataan itu sehingga dia bisa membentak, keluar setan, kan gitu. Karena ada kuasa. Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah nafasnya Bapa. Yesus itu adalah perkataannya Bapa. Bapa itu adalah otak. Gitu. Orang Kalau bijinya siapa itu biji? Bijinya pala lopeang. Dewa. Ya, kalau kembali. Oke. Ini gini. Tadi kan Pak Dewa katakan bahwa dia percaya kepada Yesus, melakukan mujizat dan mujizat itu sudah diwariskan. Jadi ketergantungan dari Pak Dewa, kalau percaya pasti ada mujizat, Pak, dengan memakai nama Yesus. Apakah tentang kepercayaan Bapak inilah, dalam poin-poin apakah perkataan Bapak ini yang nantinya akan sinonim dengan Alkitab? Halo Pak Dewa. Yang poinnya aja sih. Gimana sih? Kan di sini Pak Dewa waktu memulai kita diskusi di sini kan Pak Dewa katakan bahwa percaya kepada Yesus. Ya kan. Nah, dalam poin-poin percaya apakah misalnya ada percaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang perlu kita pahami dulu, Pak. Sebab menerangkan tentang kami umat Muslim diperintahkan sama Allah untuk mempercayai para nabi, untuk mengimani para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami percaya, ya, apapun yang ada di dalam Al-Quran, kami percaya, kami mengimani. Andaikan itu Nabi Isa ataupun Yesus Kristus tidak tertulis di dalam Al-Quran, kami tidak percaya. Tetapi karena tertulis dalam Al-Quran, kami percaya kalau itu adalah firman Allah. Karena yang namanya firman itu datang dari Allah langsung. Firman tidak butuh yang namanya kesaksian. Begitu, Pak. Kami mengimani semuanya. Nah, sekarang ketika ditanya mana mujizat Yesus yang bisa dibuktikan sekarang? Apakah ada? Tidak ada. Tetapi kenapa kami mempercayai? Karena ada dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam. Kan tidak ada. Tetapi mujizatnya Nabi Muhammad SAW sepanjang masa, bahkan sampai sekarang. Di depan mata ente pun ada. Ente beli ini orang bisa. Ketemu nggak pernah tapi percaya. Gue heran. Ya, percaya. Pernah ketemu Yesus. Percaya karena ada di dalam. Gini. Tentang dalam Al-Quran kok. Muhammad ngaku naik lagi, dia percaya lagi, nggak mau membuktikan. Lu Yesus dibopong sama iblis, siapa jadi saksi?
roh Tuhan melayang-layang di atas udara, siapa menjadi saksi? Lu percaya juga itu? Dengerin ya. Gimana ente ini? Kalau misalkan semuanya itu butuh kesaksian, ketika emak ente dinaikin sama bapak ente, siapa yang menjadi saksi? Ketika bapak ente menaiki ibu ente, siapa yang jadi saksi? Iya, tinggal nanya aja mereka. Tinggal nanya ya. Iya. Gelap lampu itu. Kan mereka saksi mata. Gini tentang mujizat ini. Kan Muhammad naik ke langit, ya. Muhammad naik ke langit, turun naik, tiba-tiba dia bilang Yesus bukan Tuhan. Masa gara-gara dia naik turun bukan kata Nabi Muhammad, tetapi Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan. Apakah itu Nabi Muhammad yang mengatakan? Bukan Nabi Muhammad. Kami di sini semua bilang juga kepada ente kalau misalkan Yesus itu adalah utusan. Kalau misalkan pernyataan dari Bang Juma, nggak usah percaya ente. Bang Juma itu siapa? Kecil. Tetapi ini Allah yang mengatakan seperti itu. Bang Juma Isra Miraj, terus lu percaya lagi? Dia juga ngaku dari Allah. Gimana ini? Ini nggak nyambung ini. Lu juga percaya ketika Yesus dibopong sama iblis, Tuhan lu dibopong sama iblis, siapa jadi saksinya itu? Siapa yang menyaksikan? Tunggu Pak, ini tentang mujizat yang dilakukan oleh Isa ketika dia dituduh orang ibunya berzina, kan dia masih kecil kemudian ngomong. Nah, apakah itu masuk kategori mujizat atau bohong-bohongan, Bu? Mujizat, Pak. Mujizat. Di dalam ajaran agama Islam itu mujizat. Nah, sekarang kalau Yesus di dalam Alkitab melakukan penyembuhan, orang buta melihat atau yang Lazarus dibangkitkan, itu mujizat enggak? Itu mujizat. Lalu maksudnya sekarang mana yang pembuktian mujizat para nabi semua sifatnya kontemporer, Pak, sementara. Tidak ada yang bisa dibuktikan sama sekali. Saya tadi barusan saya mengatakan kepada Bapak, andaikan Nabi Isa tidak tertulis dalam Al-Qur'an, Pak, demi Allah, Pak, saya tidak percaya. Tetapi karena tertulis dalam Al-Qur'an, saya percaya. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah firman dari Allah. Kenapa lo percaya Al-Qur'an itu firman Tuhan? Kenapa lo percaya? Apa buktinya? Nah, sekarang buktinya, kalau misalkan ente benar-benar tidak percaya sama Al-Qur'an, bisa nggak ente buatkan ayat semisal Al-Qur'an? Coba, bisa nggak? Apa untungnya? Kumpulkan semuanya. Apa untungnya? Ya iyalah, kami kan umat Muslim. Ya sekarang ngapain saya bikin gitu? Karena Muhammad juga kan nggak ketemu Yesus langsung, terus bersaksi tentang Yesus berdasarkan dia naik turun langit. Siapa yang tahu kalau dia naik turun langit? Kan tadi gue udah bilang lu, gak. Sekarang sama gue bilang lagi sama ente ya. Ente kan memaksa tadi. Gue bilang buktinya ya. Itu di dalam Al-Qur'an ada tuh. Sekarang itu kan bukti itu bukan tertulis, itu tertulis di dalam Al-Quran. Membuktikan yang tertulis ini seperti apa kan nggak bisa dibuktikan kalau cuma nyata maksudnya. Iya, bukti itu sekarang siapa buktinya? Siapa yang bisa membuktikan ketika dibopong sama iblis? Siapa jadi saksi? Siapa jadi saksi? Petrus. Banyak ada lo, dodol. Dengerin, katanya kan dengerin dulu. Muhammad katanya ketemu Allah. Buktinya mana kalau itu firman Allah? Iya, buktinya mana? Ente halu aja. Tadi udah gue jelasin. Tapi ente kan berusaha tutup kuping. Ya. Kan kamu bilang itu firman Allah, buktinya mana? Kata Bapak di surga, perasaan gue nggak pernah ngomong. Nah sekarang kalau Al-Quran bukan firman Allah, lu bisa nggak buatkan ayat semisal Al-Quran? Tapi kalau gue bisa membuat seperti Bible, bahkan lebih konak daripada Bible. Gue udah bikin buku nih tebalnya bukan main, jadi lo jangan suruh gue pengarang. Nih buku gue nih tebal banget nih. Buku apaan? Buat ini buat bungkus pala. Gua nggak nanya. Buat bungkus jadi jangan suruh gue mengarang. Gue paling jago ngarang. Buat bungkus pala itu. Buat bungkus pisang goreng. Buku setebal ini jangan lu suruh gue ngarang. Ntar gue karang bener-bener lebih ngeri lagi. Gue bilang coba aja lu ngarang. Apa isinya? Sekarang kalau misalkan lu pengarang bagus, ke langit ke 19. Siapa yang menyaksikan ketika Yesus dibopong sama iblis? Petrus. Gua pernah naik ke langit 19. Wih, jebol itu langit ya. Ya apa bedanya Muhammad naik ke langit kedua? Apa bedanya? Makanya gua udah bilang nggak bisa dibuktikan.
Mimpi itu nggak bisa dibuktikan. Hebat gila ya. Kita kalau di situ sudah muter-muter kita di situ. Buku mengarang buku isinya ini saya mau perdalam ini poin-poin tentang percaya menurut Islam. Ini yang mau mendapatkan buku ini tolong percaya seperti apa misalnya Pak? Oh gitu. Nanti gue bikin buat bungkus itulah, bungkus bala-bala ntar. Nah, boleh isinya halu, males isinya halu. Ya ini kita isinya halu tahu-tahu dia percaya yang diajarkan Al-Quran kepada Isa itu dalam poin-poin apa itu Pak? Ayo. Apa sih ini? Ini percaya kan Bapak sudah katakan tentang kata percaya kepada Nabi Isa. Percaya, contohnya kami percaya tentang ada mujizat, dia sebagai Tuhan, dia sebagai juga. Nabi, iya, kami percaya dia sebagai sebagai Tuhan apa? Ntar dulu, kalau sebagai Tuhan ntar dulu sebagai Nabi ya. Jadi sebagai Nabi, sebagai Mesias, betul percaya juga. Percaya sebagai Jadi Nabi. Yang lain-lain itu cuma kata Tuhan saja ini yang agak berbeda. Nah iya itu permasalahannya di situ. Kalau misalkan misalkan Yesus itu Tuhan, berapa banyak sekte Kristen itu yang boleh nggak saya bertanya? Boleh nggak saya bertanya dulu sama Dewa? Nanya aja, kalau bisa gue jawab. Nah, kalian kan tidak mau ditebus oleh darah Yesus kan? Sehingga yang disalib adalah Yudas. Mungkin darah Yudas kali mungkin akan bukan. Kami tidak mengetahui siapa yang disalib di situ ya. Kami Allah sudah menggantinya yang Yudas. Berarti darah Yudas lah yang menembuskan aku. Ketika Yesus berdoa ingin diselamatkan, berarti Yesus minta diselamatkan ya diselamatkan sama Tuhan. Makanya digantikan Allah dengan Yudas. Berarti yang sekarang yang menebus dosa kalian darahnya Yudas. Oh bukan, kami tidak ditebus. Kalian yang ditebus. Darah Yudas itu. Buktinya kan Allah telah mengganti Yesus dengan Yudas. Ya, kami ada nggak di dalam Islam penebusan dosa? Nggak ada. Itu Kristen. Ya buktinya. Allah menggantikan Yudas dengan Yesus. Berarti kan Allah menginginkan darah Yudas menebus kalian. Oh bukan, kami nggak pernah ditebus. Tuhan kami itu maha pengampun. Jadi yang disalibkan itu siapa? Kalau maha penebus itu ente maha penebus. Jadi yang disalibkan itu siapa? Yudas apa Yesus? Kami tidak tahu siapa yang disalib. Loh, kata Al-Quran Yudas gimana? Nggak ada, Al-Quran tidak menceritakan itu. Yang disalib itu Yudas. Aku tahu. Entah itu diserupakan dengan siapa? Betul. Kami tidak mengetahui itu siapa. Kami tidak mengetahui. Andai kan Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad siapa yang diserupakan, ini bakal terjadi yang namanya fitnah. Siapa dong? Makanya kami tidak tahu. Katanya Yudas. Lu berarti ngelawan Ustadz lo aja ngomong Yudas kok. Nah, jadi versi di sini banyak pendapat ya. Oh, berarti kami tidak pernah yang namanya melawan. Kami tidak tahu. Kalau kami tidak tahu, kami tidak tahu. Berarti jadi jangan paksa. Berarti. Entah itu Yudas Iskariot, entah itu murid Yesus yang paling muda, kami tidak tahu. Dan ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan kepada kami bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh, melainkan yang diserupakan. Kami udah puas jawaban itu.